Sebelum menonton video berikut ini, saya sarankan kalian menonton episode sebelumnya. Maka dari itu kalian bisa menuju ke playlist Martial Peak yang sudah kami buat. Tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita mulai episode 21 sampai 30 pada video berikut ini. Di dalam gua yang suram dan dipenuhi jaring laba-laba raksasa, Yangkai menatap ngeri ke arah sosok mengerikan yang menggantung di tengah sarang. Seekor demonic spider dengan mata merah menyala dan tubuh besar menjijikkan, perlahan mendekati kepompong tempat anak Zhang San terperangkap. Nafas Yangkai tertahan saat melihat taring-taring tajam makhluk itu mulai menyusup ke lilitan jaring, siap menyuntikkan racun mematikan. Kepanikan menyergap, namun di balik rasa takut itu muncul tekad yang membara. "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini," gumamnya lirih sembari menggenggam erat tinjunya dan merasakan energi spiritual dalam tubuhnya mulai bergetar hebat. Dengan nafas terengah dan mata membara penuh tekad, Yangkai menerobos lorong sarang laba-laba dan berteriak lantang, "Hentikan!" Tubuhnya melesat cepat, lalu dengan kekuatan penuh ia menghantam tubuh demonic spider tepat di bagian perut, menghasilkan suara benturan keras. Bang! Tubuh laba-laba raksasa itu terdorong mundur, dan dalam kekacauan itu kepompong berisi anak Zhang San terlepas dari jaring dan jatuh menghantam tanah. Di hadapan binatang buas yang belum sepenuhnya roboh, Yangkai berdiri tegak. Yangkai mendarat ringan di tanah setelah menyelamatkan anak Zhang San. Namun belum sempat mengambil nafas, tubuh raksasa demonic spider bergerak cepat, mengayunkan kaki-kakinya yang tajam dan menghentak tanah dengan suara menggelegar. Makhluk itu mengaum marah. 8 matanya yang menyala merah menatap Yangkai dengan kebencian mematikan. Merasa terancam, laba-laba itu menerjang balik dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap tubuh Yangkai terhantam keras ke dinding gua. Teriaknya saat tubuhnya berguling dan menabrak tanah. Tapi meski tubuhnya kesakitan, tatapannya tetap tajam. Dengan sisa tenaga, ia menghantam salah satu kaki laba-laba. Terdengar bunyi kerak keras saat tulangnya patah, membuat makhluk itu mundur sejenak. Pertarungan mereka berubah menjadi duel sengit antara nyali dan naluri bertahan hidup. Dan Yangkai tak punya pilihan selain menang. Yangkai terhempas ke tanah dengan keras setelah menerima serangan bertubi-tubi dari demonic spider. Erangannya sambil meringis kesakitan. Tubuhnya terluka dan nafasnya memburu. Cakar laba-laba menghantam lagi dengan kekuatan penuh, menghancurkan bebatuan di sekelilingnya dan nyaris mengenainya. Dalam pikirannya, Yangkai mencoba tetap tenang. Syukurlah, laba-laba ini cuma berada di rel pertama. Kalau tidak, aku sudah mati sekarang. Meski begitu, ia menyadari kenyataan pahit. Dengan kemampuan yang ia miliki sekarang, pertarungan ini terlalu berat. Tubuhnya belum cukup untuk melawan binatang buas tingkat ini dalam pertarungan terbuka. Namun tekadnya tetap menyala, menolak untuk menyerah di tengah bahaya mematikan ini. Yangkai menatap tubuh yang terbaring lemah di depannya, seorang korban yang tampak sekarat. Dengan cemas ia bergumam, "Kurasa dia terkena racun dan kehilangan banyak darah." Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi situasinya tak memberinya waktu untuk ragu. Seekor laba-laba raksasa dengan mata merah menyala memancarkan aura buas dan bersiap menyerang. Dengan raungan keras, monster itu menyemburkan jarum beracun tajam dari tubuhnya, melesat ke arah Yangkai dengan kecepatan mematikan. Namun dengan refleks cepat dan semangat pantang menyerah, Yangkai melompat menghindar, menembus awan debu yang tercipta saat serangan itu menghantam tanah dengan keras. Saat laba-laba raksasa kembali menyemprotkan jaring tajam dari perutnya, Yangkai terkejut melihat arah tembakan itu yang tidak langsung mengincarnya. Dengan tatapan bingung, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang mau dia lakukan? Namun jawabannya segera terungkap saat ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Jalan keluar satu-satunya telah tertutup rapat oleh jaring tebal dan kuat. Dengan mata terbelalak ia berseru, "Apa?" Jalan keluarnya dihalangi. Kini jelas bahwa monster itu tidak hanya ingin menyerangnya, tetapi juga memutus seluruh kemungkinan pelarian, memaksanya untuk bertarung sampai akhir. Dengan senyum tipis dan keringat yang menetes di pelipisnya, Yangkai menatap tajam ke arah monster laba-laba raksasa yang telah menutup jalan keluar dengan jaring.
Sambil mengepalkan tinjunya, ia berkata dengan nada menantang, "Jadi kau mau bertarung sampai mati ya?" Serangan pun kembali dilancarkan oleh si laba-laba, menyemprotkan jaring tajam ke arahnya. Tapi Yangkai tidak mundur sedikit pun. Ia malah berteriak, "Kemarilah!" Lalu meloncat maju menembus serangan musuh dengan kecepatan tinggi. Luka di kakinya tak menghalanginya sama sekali. Ia sudah siap mempertaruhkan segalanya untuk menang. Dengan semangat membara, pemuda itu melompat ke arah laba-laba raksasa sambil berteriak lantang, "Hah!" Tinju siap menghantam, namun serangan balik datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sebuah kaki tajam melesat dengan kecepatan tinggi menembus pertahanannya. Ceritanya saat kaki laba-laba itu menusuk lengan kirinya dengan brutal. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, tetapi matanya tetap memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan menyerah meski darah terus mengalir deras dari lukanya. Yangkai menjerit keras saat tubuhnya dihantam dan diremas oleh kaki-kaki tajam laba-laba raksasa yang bermata merah menyala. Rasa sakit menjalar dari lukanya, begitu nyata dan menyiksa. Namun di balik rasa sakit itu sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Tatapannya mengeras, penuh tekad. Dalam pikirannya bergema, "Sakit sekali, tapi tetap saja ada euforia di dalam diriku." Di tengah pertarungan hidup dan mati, justru muncul dorongan misterius yang membakar semangatnya. Seolah penderitaan itu membangkitkan kekuatan tersembunyi yang siap meledak kapan saja. Dengan darah mengalir deras dari lengannya yang tertusuk, Yangkai justru menyalurkan rasa sakit itu menjadi tenaga baru. Ia berteriak keras, lalu tinjunya menghantam lurus ke wajah Demonic Spider. Das! Suara benturan itu menggema di seluruh gua. Salah satu mata merah menyala laba-laba pecah berhamburan bersama cairan busuk, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Yangkai tidak berhenti di situ. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghantam lagi berkali-kali hingga terdengar bunyi krek. Sebuah suara keras dari tubuh monster itu. Kaki-kaki raksasa mulai bergetar. Tanda pertahanan makhluk itu perlahan runtuh di hadapan tekad yang tak tergoyahkan. Tinju Yangkai kembali menghantam tubuh Demonic Spider dengan keras, membuat darah hitam pekat muncrat dari luka di wajah monster itu. Di sana terdengar suara benturan yang menggema, disusul jeritan marah sang laba-laba. Namun meski terus menyerang, tubuh Yangkai juga menerima balasan. Sebuah kaki tajam melibas bahunya, meninggalkan sayatan dalam dan darah segar yang memancar deras. Rasa sakit itu menusuk, tapi di balik tatapan matanya justru muncul kilatan aneh. Senyuman tipis yang penuh percaya diri. "Aku punya kekuatan yang besar. Hewan ini tak sekuat yang seharusnya sama sekali," gumamnya dengan nada penuh keyakinan. Luka yang terus berdarah seolah tak lagi berarti. Sebaliknya, penderitaan itu malah menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Tinju kanannya kembali terkepal erat dan aura semangat bertarungnya semakin membara, membuat laba-laba terhenti sejenak, seakan merasakan ancaman yang semakin nyata. Yangkai menggenggam erat tubuh laba-laba tersebut, berusaha menahan gerakan liar makhluk itu yang terus menghantam dengan kaki-kakinya yang tajam. Suara desisan marah memenuhi gua, diiringi bunyi benturan keras saat kaki-kaki itu menghantam tanah dan dinding batu. Darah terus menetes dari luka Yangkai, tapi ia menolak untuk melepaskan cengkeramannya. Tiba-tiba mata Yangkai membesar. Ia merasakan pergerakan aneh di dalam tubuh monster itu. Dalam sekejap, perut laba-laba terbuka, menyemburkan cairan lengket beracun dengan tekanan tinggi. Semburan itu mengarah langsung ke tubuh Yangkai dengan kecepatan luar biasa, membuat wajahnya menegang. Ia sadar bahwa ini bukan sekedar serangan biasa. Racun itu bisa langsung melumpuhkan tubuhnya bila mengenainya. Yangkai berdiri dengan nafas berat, tinjunya masih mengepal erat meski darah menetes dari lengannya. Tatapannya tertuju pada tubuh laba-laba yang kini terkulai di tanah. Cairan putih busuk menyembur dari mulutnya. Jaringnya sudah tak berguna, apa dia sudah mati? Gumam Yangkai dengan nada ragu masih bersiaga penuh. Monster itu berhenti bergerak. Tubuh raksasanya tergeletak kaku di lantai gua. Dia berhenti bergerak, dia mati, pikirnya dengan alis berkerut. Namun dalam hatinya ia sadar ada sesuatu yang janggal. Meskipun ini monster laba-laba yang hidup di alam pertama, seharusnya makhluk ini tidak bisa dikalahkan oleh seorang kultivator di tahap body template kelima. Aku memang terluka parah, tapi anehnya aku tak merasa lemah sama sekali. Sebuah kesadaran perlahan muncul di dalam dirinya.
Seolah rasa sakit dan luka yang ia derita justru membangkitkan potensi tersembunyi yang semakin kuat. Dengan wajah menahan sakit, Yangke menarik keluar kaki tajam laba-laba yang masih menancap di lengannya. Darah segar memancar, namun ia segera merobek kain pakaiannya dan membalut luka itu dengan erat agar tidak terus mengucur. Meski tubuhnya penuh luka, matanya tetap tegas dan tidak menunjukkan tanda menyerah. Tak ingin buang waktu, Yangke lalu beralih ke anak Zhang Shan yang masih terbungkus jaring laba-laba. Dengan hati-hati ia merobek lilitan tersebut, kemudian mengangkat tubuh bocah itu ke dalam pelukannya. Wajahnya melembut, berbeda dengan tatapan keras yang ia tunjukkan saat bertarung. Tak lama kemudian, Zhang Shan muncul, berlari tergesa-gesa memasuki gua. Wajahnya penuh kecemasan. Dengan suara gemetar ia berteriak, "Bagaimana keadaannya?" Yangke berdiri dengan nafas masih berat, keringat bercucuran dari pelipisnya. Matanya menatap serius, lalu dengan hati-hati ia menunjukkan anak Zhang Shan yang terbaring lemah di pelukannya. Masih terbungkus sisa jaring laba-laba sebelumnya. "Dia terkena racun dan kehilangan banyak darah," ucap Yangke dengan nada tegas namun sedikit khawatir. Luka di bahunya sendiri masih mengalirkan darah, namun ia tak memperdulikannya. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan bocah tersebut. Dengan wajah penuh khawatir, Zhang Shan menunduk memeluk anaknya yang masih tak sadarkan diri. Tangannya gemetar, ia menatap Yangke dengan cemas, seolah berharap keajaiban datang segera. Kemudian Yangke berjongkok sebentar, lalu menepuk bahu Zhang Shan. "Tunggu aku di sini," ucapnya dengan nada yang mantap. Ia tahu waktu sangat berharga. Racun laba-laba bisa dengan cepat menyebar dalam tubuh korban. Tapi tanpa ragu, Yangke segera berdiri dan berlari ke dalam kegelapan gua. "Aku akan mengambil sesuatu," katanya sambil menghilang ke balik lorong batu. Di sana Zhang Shan hanya bisa menatap punggung Yangke yang menjauh. Matanya dipenuhi rasa cemas sekaligus harapan. Dengan langkah cepat, Yangke keluar dari gua dan mengambil beberapa tanaman obat yang tumbuh liar di dekat sana. Ia mengenali daun berwarna hijau dan bunga ungu kecil itu. Sebuah tanaman penawar racun sederhana yang bisa menahan penyebaran racun dari laba-laba raksasa. Tanpa ragu ia memasukkan beberapa helai daun ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya hingga lumat. Aroma segar bercampur getir segera memenuhi mulutnya. Setelah cukup halus, Yangke menyiapkan ramuan kunyahan itu di tangannya, bersiap menggunakannya sebagai obat luar untuk menolong korban yang terluka. Dengan hati-hati Yangke menempelkan tumbukan daun herbal yang sudah ia kunyah ke luka korban. Aroma segar bercampur getir langsung menyebar. Sementara ramuan itu mulai meresap ke dalam daging yang terluka. Salah satu temannya menatap dengan cemas, keringat dingin mengalir di wajahnya. "Kuharap tak ada hal buruk yang akan terjadi," katanya lirih, penuh kekhawatiran. Namun Yangke tetap tenang. "Seharusnya tak ada masalah, aku ingat efek herbal-herbal ini dengan jelas," jawabnya. Yakin bahwa pengetahuannya akan menyelamatkan korban dari racun demonic spider. Tubuh korban yang semula pucat dan lemah mulai bergerak pelan. Bibirnya terbuka, nafasnya yang tadinya tersenggal kini terdengar lebih stabil. Sang ayah, Zhang Shan, yang sejak tadi gelisah langsung terperanjat. Matanya melebar penuh haru, air mata menetes tanpa bisa ditahannya. "Syukurlah, syukurlah," ucapnya sambil menyeka wajah dengan punggung tangan. Suasana yang tadinya penuh kecemasan kini berubah menjadi kelegaan. Herbal yang digunakan Yangke berhasil menahan racun dan menyelamatkan nyawa korban. Yangke menghela nafas panjang sambil menatap sahabatnya. "Ini masih belum cukup, obat herbal yang kupakai terlalu lemah, hanya meringankan gejala. Kita harus segera menemukan dokter, kalau tidak aku takut dia tak akan mampu bertahan." Di sana Yang Shan langsung terperanjat, matanya melebar dengan panik. "Kalau begitu kita harus segera pergi dan membawanya ke dokter." Namun di sana bocah yang terbaring itu membuka mata lemah. Suaranya lirih namun penuh keteguhan. "Tak perlu buru-buru, pertama kita tunggu sampai aku dapat sedikit kekuatan lagi, lalu baru kita pergi." Mendengar itu Yang Shan terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil menahan air matanya. Beberapa saat kemudian Yang Shan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Yangke. "Oh, omong-omong, nak, apa kau tak perlu merawat luka-lukamu sekarang?" tanyanya cemas sambil melihat darah yang masih mengalir dari bahu Yangke. Namun Yangke hanya tersenyum tipis, wajahnya tenang meski tubuhnya jelas terluka. Dengan suara mantap ia menjawab, "Tak perlu.
Jawaban singkat itu membuat suasana hening sejenak, meninggalkan kesan kuat akan keteguhan hatinya. Zhang San kemudian menatap Zhang Kai dengan wajah penuh keheranan. Tapi kau kehilangan banyak darah. Bagaimana bisa kau baik-baik saja saat menahannya? Di sana Yang Kai hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya. Cahaya energi biru berkilauan tiba-tiba muncul mengelilinginya, seakan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan misterius. Aku sendiri juga tak tahu, ucapnya ringan. Aku tak begitu yakin bagaimana, tapi aku merasa sangat baik-baik saja. Kilau energi itu membuat luka di bahunya tampak tak lagi menjadi beban. Seakan ada kekuatan dalam dirinya yang melampaui logika manusia. Tak lama kemudian Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya membelalak kecil. Ia segera meraih sebuah bungkusan kain yang tersimpan di dekatnya. Oh, itu benar. Tunggu sebentar di sini, katanya sambil menggenggam erat bungkusan itu. Tanpa menunggu lebih lama, ia berdiri dan bergegas pergi, meninggalkan gua dengan langkah cepat. Aku akan segera kembali, serunya penuh tekad. Zhang San hanya bisa menatapnya dengan bingung, namun mengangguk pelan. Baik, jawabnya singkat. Dan di sana ia masih diliputi rasa heran atas apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yang Kai. Sementara itu Yang Kai berjalan semakin dalam ke dalam gua. Matanya menyapu sekitar dengan penuh perhatian. Luka di pundaknya masih terlihat jelas, namun tekadnya membuatnya terus melangkah. Dalam hati ia bergumam, aku menyadari sesuatu saat melawan beast demonik tadi. Seperti yang kuduga, mereka tumbuh di dalam gua ini. Beberapa langkah kemudian matanya berbinar ketika menemukan tanaman langka dengan kelopak bunga berwarna ungu muda yang bersinar samar. Dengan suara penuh semangat ia berseru, "Bunga 3 daun Remnant Spirit." Yang Kai kemudian memetik bunga 3 daun Remnant Spirit dengan hati-hati. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena luka di tubuhnya, melainkan karena ia sadar betapa berharganya tanaman ini. Ia segera memasukkan beberapa bunga ke dalam kantong yang dibawanya. Dalam hatinya ia berpikir, bunga 3 daun Remnant Spirit hanya bisa tumbuh di tempat yang basah, gelap, dan dipenuhi bangkai. Gua ini memang lingkungan yang sempurna untuk mereka. Wajahnya menunjukkan rasa puas, senyum kecil terukir di bibirnya saat ia menatap bunga langka itu. Benar sekali kata pepatah, berbuat baiklah maka kebaikan akan kembali padamu. Kalau aku tidak menolong ayah dan anak itu, mungkin aku tak akan pernah mendapatkan kesempatan emas ini. Dengan semangat yang baru, ia melangkah lebih dalam sambil membawa bunga langka itu. Ketika melangkah lebih dalam, Yang Kai tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak saat melihat sesuatu yang bersinar merah samar di dinding gua. Sebuah jamur aneh melayang sedikit yang memancarkan cahaya misterius. Dengan wajah terkejut ia bergumam, "Apa ini ya? Yang ini tidak pernah disebutkan dalam buku yang diberikan penjaga toko Meng." Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mendekat dengan hati-hati lalu tersenyum penuh semangat. "Oh ya, lebih baik ku bawa sekarang saja. Nanti saat kembali aku bisa memikirkannya mau diapakan." Dengan cepat ia mengambil jamur bercahaya itu dan memasukkannya ke dalam kantong, tanpa menyadari adanya potensi besar atau bahaya yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Singkat cerita mereka keluar dari gua. Sinar matahari yang hangat menyambut. Yang Kai menatap ke arah Yang San dan anaknya yang ia selamatkan sebelumnya. Di sana terlihat jika Yang San masih tampak lemah. Namun dari raut wajah tekadnya terlihat jelas ketika menggendong anaknya di punggung. Kemudian dengan suara tegas Yang Kai berkata, "Ayo pergi, aku akan bersamamu ke desa." Mendengar itu Yang San menoleh dengan wajah penuh rasa syukur. Meski tubuhnya penuh luka, senyum tulus terpancar dari bibirnya. "Terima kasih banyak teman," ucapnya dengan mata yang berbinar haru. Di sana Yang Kai hanya tersenyum tipis, lalu menjawab ringan, "Tak perlu berterima kasih, aku juga sedang dalam perjalanan, itu saja." Meski ucapannya terdengar sederhana, di balik senyumannya ada rasa puas karena telah menolong orang lain dan mendapat kesempatan yang tak terduga dari tindakannya. Sesampainya di desa mereka langsung menuju pavilion obat desa Black Plum. Bangunan itu terlihat kokoh dan sederhana dengan papan nama yang jelas terpampang di depan pintunya. Sang ayah dengan cemas segera bergegas masuk, menyerahkan putranya yang terluka parah kepada tabib di dalam. Dengan suara bergetar ia memohon, "Dokter, bagaimana putraku? Apa dia bisa sembuh, dokter?" Namun tabib yang sedang bekerja menegurnya dengan tegas, "Kau terlalu berisik. Diam di luar dan biarkan aku bekerja." Di sana Yang San terdiam, hanya bisa menunggu dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Sementara itu Yang Kai yang menolong mereka hanya berdiri bersandar di dekat pintu. Tenang,
namun tetap memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba Yang San menoleh kepadanya berkata lirih dengan wajah penuh harapan, "Teman." Lalu Yang San melanjutkan perkataannya sembari berlutut dengan penuh emosi di hadapan Yang Kai. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Dokter Chu bilang kalau putraku tak dirawat segera sebelumnya dia pasti sudah kehilangan nyawa. Teman, aku tak bisa mengembalikan kebaikan besar yang sudah kau tunjukkan pada kami ini. Aku akan bekerja seumur hidupku untuk membayarmu bagaimanapun caranya." Mendengar itu Yang Kai terkejut, kemudian buru-buru berusaha menegakkan tubuh Yang San. Senyum tulus muncul di wajahnya saat ia menenangkan, "Kakak Zhang, sujud itu bukan hal yang sederhana bagi pria. Kau sudah mengembalikan kebaikan dengan tindakan yang tulus, tapi aku masih belum membalasmu karena sudah memakan jatah makanan putramu. Aku yang seharusnya berterima kasih." Mendengar itu Yang San semakin terharu. Dengan wajah lelah namun penuh rasa syukur, ia menatap Yang Kai dan berkata, "Teman, kau benar-benar orang baik." Di depan pavilion obat, dokter keluar dengan wajah tenang. Ia menenangkan Yang San yang cemas. "Tak perlu khawatir, kondisinya sudah stabil sekarang. Tapi dia kehilangan banyak darah, jadi aku khawatir dia masih akan tidur untuk sementara. Namun saat bangun nanti dia seharusnya sudah baik-baik saja." Mendengar penjelasan itu, Yang San merasa lega. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya. Ia menoleh pada Yang Kai dan mengangguk penuh rasa syukur. Tak bisa menahan emosinya, ia lalu menunduk hormat berkali-kali kepada sang tabib sambil berkata dengan suara penuh ketulusan, "Terima kasih dokter, terima kasih banyak." Yang Kai yang menyaksikan itu hanya tersenyum hangat, merasa lega melihat temannya akhirnya bisa bernafas dengan lega setelah sekian lama diliputi kecemasan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di halaman pavilion, beberapa murid berkumpul sambil berbisik-bisik. Tampak penasaran dengan sesuatu. Salah satu dari mereka bertanya heran apa yang terjadi pada Yang Kai. Apa dia ketiduran? Kenapa dia tidak menyapu lantai? Murid lain menggeleng sambil menjawab, "Tak tahu, kudengar dia tak terlihat selama beberapa hari." Kecurigaan pun mulai muncul. Seorang murid lain bergumam, apa jangan-jangan dia sudah meninggalkan pavilion? Namun salah satu dari mereka segera menyangkal, "Tak mungkin. Kau tahu Yang Kai itu keras kepala, dia tak akan pergi bahkan kalaupun diajar sampai mati. Kalau dia ingin pergi pasti sudah melakukannya berbulan-bulan lalu saat dia diturunkan jadi murid percobaan. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang?" Bisikan-bisikan itu membuat suasana terasa penuh tanda tanya. Semua murid bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Yang Kai. Di antara itu sekelompok murid berkumpul sambil tertawa dan bercanda. Suasana tampak ramai dan penuh rasa ingin tahu. Hingga tak lama kemudian Sumu datang dan melihat kerumunan itu dengan raut serius. Di sana ia merasa ada sesuatu yang terjadi. Dengan penasaran ia bertanya, "Ada apa? Kenapa banyak sekali orang di sini?" Di halaman pavilion, Sumu yang sebelumnya tiba dan bertanya dengan nada penasaran, "Ada apa? Kenapa banyak sekali orang di sini?" Kemudian dijawab oleh salah satu murid yang menjawab dengan sangat cepat, "Tuan Su, teman-teman saudara kita berkumpul di sini karena hari ini mereka bisa menantang Yang Kai lagi. Mereka menunggu di sini untuk mengumpulkan poin kontribusi lebih." Suasana di sana menjadi riuh, terlihat banyak murid yang tertarik untuk menonton pertarungan. Mendengar laporan itu, Sumu tersenyum tipis. Ia menatap kerumunan dengan tenang dan berkata, "Sepertinya saudara senior Yang Kai ini banyak menderita." Seorang murid lain yang berdiri di sebelah Sumu menjawab dengan senyum kecut, "Yah, dia diajar setiap 5 hari, tapi tak pernah menyerah sebelum pingsan." Nada bicaranya terdengar kagum sekaligus prihatin. Semua tahu betapa kerasnya hidup Yang Kai di pavilion. Dalam adegan ini, Sumu, seorang murid berpangkat tinggi dari pavilion, menunjukkan niat jahat dan ambisinya terhadap Yang Kai. Dengan senyum licik dan nada penuh dendam, Sumu mengungkapkan bahwa meski kebenciannya sedikit mereda, itu belum cukup untuk memuaskannya. Ia ingin mengeluarkan Yang Kai secara pribadi dari pavilion agar bisa mempermainkannya tanpa batas. Di hadapan para pengikutnya, Sumu menegaskan dominasinya, menyuruh mereka membubarkan kerumunan dan menyampaikan bahwa Yang Kai adalah miliknya hari itu. Seorang pengikutnya pun melaporkan bahwa Yang Kai telah berani merusak usahanya di desa Black Plum tanpa mempedulikan status sosial Sumu. Hal itu menunjukkan keberanian sekaligus kebodohan yang membuat Sumu semakin geram terhadap Yang Kai. Suasana mulai memanas ketika perintah Tuan Muda Su mulai dilaksanakan.
Salah satu pengikutnya memberitahu para murid lainnya bahwa Tuan Muda Su telah memutuskan untuk melawan Yang Kai hari itu dan meminta semua orang untuk mundur demi memberi ruang pada duel pribadi tersebut. Namun tidak semua murid menyetujuinya. Salah satu dari mereka dengan ekspresi tidak terima dan nada kesal mempertanyakan keputusan itu. Ia menyindir bahwa Yang Kai selalu menggunakan sapu untuk memilih lawannya. Jadi seharusnya duel dilakukan berdasarkan urutan kedatangan. Siapa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Dengan semangat tinggi ia menyuruh Sumu untuk menunggu giliran. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu murid dengan polos bertanya, "Siapa?" saat nama Sumu disebutkan. Temannya yang lain langsung menegurnya dengan nada tajam, menyebutnya bodoh karena tidak tahu siapa Sumu sebenarnya. Dijelaskan bahwa Sumu adalah salah satu anak dari tetua pavilion dan juga termasuk dalam 10 murid inti terkuat di sana. Mendengar itu ekspresi murid tadi langsung berubah menjadi terkejut dan tegang, menyadari bahwa ia hampir membuat kesalahan besar. Setelah dijelaskan bahwa tidak sepadan untuk menyinggung Sumu, hanya demi beberapa poin kontribusi dari menang melawan Yang Kai. Akhirnya ia menyerah dan menjawab pelan, "Baiklah," menunjukkan rasa segan dan ketakutannya terhadap status dan kekuatan Sumu. Setelah keributan sebelumnya mereda, para murid mulai membubarkan diri dengan rasa sungkan. Dan salah satu dari mereka bahkan meminta maaf karena telah merepotkan semuanya. Sumu hanya menanggapi dengan menyeringai dan bergumam sinis. 10 menit kemudian, suasana menjadi sunyi saat mereka semua berkumpul di tempat pertarungan yang telah ditentukan. Namun sosok yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung muncul. "Di mana dia?" teriak seseorang dengan kesal. Salah satu murid lain mencoba menjelaskan bahwa biasanya orang itu sudah menyapu lantai di jam seperti ini, sehingga mereka heran kenapa dia belum juga terlihat. Salah satu dari mereka mengusulkan kepada Sumu untuk langsung menuju ke tempat tinggal Yang Kai dan mencarinya di sana. Sumu yang tampaknya mulai kehilangan kesabaran menunjukkan ekspresi marah saat berkata bahwa seorang pelayan biasa yang hanya bertugas menyapu lantai telah berani membuatnya menunggu. Dengan penuh kemarahan ia bersumpah akan memberikan pelajaran kepada Yang Kai. Sementara itu 2 murid lain melihat Sumu pergi dan bertanya-tanya kemana dia menuju. Mereka memutuskan untuk mengikutinya diam-diam demi mencari tahu maksudnya. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan tua dan reot. Sumu memandangi rumah kecil yang tampak sederhana dan bertanya dengan nada mengejek, "Anak itu tinggal di sini?" Hal itu memperlihatkan rasa terkejut dan mungkin meremehkan. Suasana saat itu menjadi semakin menegang saat Sumu dengan senyum meremehkan melangkah mendekati gubuk reot tempat Yang Kai tinggal. Seorang murid di sampingnya menjelaskan bahwa Yang Kai hanyalah murid percobaan, yang berarti ia harus mencukupi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan sekte. Bahkan gubuk sederhana itu mungkin dibangun oleh Yang Kai sendiri. Lalu tanpa menunjukkan simpati, Sumu menanggapi dengan acuh. Lalu dengan suara lantang dan penuh amarah ia berteriak ke arah gubuk itu, "Yang Kai, keluarlah dan hadapi hukuman dariku." Di sana memperjelas niatnya untuk menyudutkan Yang Kai secara langsung. Dengan wajah penuh amarah dan kesombongan, Sumu berdiri di depan gubuk Yang Kai yang sederhana. Merasa diremehkan karena tidak mendapat respon, ia berteriak keras, "Yang Kai, keluarlah sekarang juga atau kami akan masuk." Suaranya menggema dengan ancaman yang jelas, namun karena tetap tidak ada jawaban dari dalam, kesabarannya habis. Dengan penuh emosi ia memerintahkan anak buahnya, "Buka pintunya." Dengan amarah yang belum reda, Sumu menyuruh orangnya menendang pintu gubuk dengan keras. Pintu reot itu terbuka lebar. Namun begitu anak buahnya mengintip ke dalam, ekspresi mereka berubah. "Tuan Muda Su, tak ada orang di dalam dan semua ditutupi debu. Dia sudah pergi selama beberapa hari," ucapnya sambil setengah bingung. Sumu pun terdiam sejenak, matanya menyipit curiga. "Pergi?" gumamnya dengan nada penuh tanda tanya. Kemarahannya kini berubah menjadi rasa penasaran dan ketidakpuasan. Kemana Yang Kai pergi saat ia sedang mencari masalah? Para murid berdiri di depan gubuk kosong milik Yang Kai, membicarakan kepergiannya. Salah satu dari mereka berkata, "Tentang itu, Yang Kai tak terlihat selama beberapa hari ini." "Yang Kai sangat pintar," saut yang lain. "Dia tahu akan ada masalah karena melawan Sumu, jadi dia meninggalkan sekte." "Oh begitu? Pantas saja dia tak muncul," tambah seorang lagi, seolah semuanya masuk akal. Namun Sumu yang berdiri diam mendengarkan menunjukkan ekspresi dingin penuh dendam.
Anak itu beruntung, tapi kebencianku tak akan hilang semudah itu, ucapnya dengan nada mengancam. Ambilkan aku obor, akan kubakar rumah ini sampai habis. Mendengar perkataan Sumu, para murid lain terlihat terkejut dan cemas mendengar perintah itu. Dendam Sumu ternyata jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Salah satu murid yang tampak ragu dan cemas akhirnya bertanya kepada Sumu, "Tuan Muda Su, apakah ini ide bagus membuat kebakaran di dalam sekte?" Sumu menatap tajam dengan ekspresi tak sabar dan menjawab dengan dingin, "Apa yang kau takutkan? Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Lagi pula rumah ini bukan milik sekte. Cepat bakar saja." Dengan perintah itu, Sumu menunjukkan niatnya yang sangat jelas. Dia tidak peduli dengan aturan atau konsekuensi selama amarahnya terlampiaskan. Kemudian dia berteriak, "Ambilkan obor dan kembalilah dengan bawa jerami." Tanpa berani membantah, murid itu menjawab baik dan segera bergegas untuk menuruti perintah, meski dengan wajah diliputi kecemasan. Suasana mulai terasa mencekam dan dendam Sumu makin menunjukkan betapa jauh dia bersedia melangkah demi melampiaskan rasa sakit hatinya. Saat Sumu bersiap membakar gubuk dengan obor menyala di tangannya, tiba-tiba seseorang meletakkan tangan di bahunya. Sentuhan itu membuatnya terkejut dan seketika menoleh ke belakang. Dengan nada heran dan terkejut, suara itu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Sumu yang masih memegang obor menjawab dengan santai namun dengan tujuan jelas, "Membakar rumah ini." Namun tak disangka orang di belakangnya yang ternyata adalah Yangke sendiri memandangnya tajam dan berkata, "Kenapa kau ingin membakar rumahku?" Kehadiran Yangke secara tiba-tiba memotong niat jahat Sumu dan suasana pun berubah tegang seketika. Api masih menyala di ujung obor, tapi kini semua mata tertuju pada konfrontasi yang tak terelakkan. Ketika Yangke mengatakan bahwa itu adalah rumahnya, Sumu terlihat sangat terkejut dan berteriak, "Rumahku!" Wajahnya langsung berubah panik sejenak, menyadari kehadiran Yangke secara tiba-tiba dan tidak terduga. Dalam kepanikan dan kemarahan, Sumu segera bereaksi. Di sana Yangke hanya berdiri tenang dengan ekspresi tajam dan membawa kantong di bahunya. Melihat hal itu, Sumu langsung mengambil langkah agresif. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, Sumu melompat maju sambil mengangkat obor, berniat tetap membakar rumah tersebut meskipun sang pemilik sudah kembali. Sorot matanya penuh tekad menunjukkan bahwa kebenciannya belum surut dan ia masih ingin melampiaskan amarahnya pada rumah milik Yangke. Situasi semakin memanas dan perkelahian sepertinya tak terhindarkan. Sumu yang masih memegang obor dan penuh emosi langsung menegur dengan nada tinggi, "Yangke, berani sekali kau menepuk pundakku dari belakang. Kau benar-benar tak punya sopan." Wajahnya memerah karena marah, merasa direndahkan oleh tindakan Yangke yang tiba-tiba muncul dan menyentuhnya tanpa peringatan. Namun Yangke tetap tenang dan menjawab dengan senyuman mengejek, "Bukannya kau saudara Su yang berani dari desa Black Plum?" Ucapan ini jelas menyindir dan membuat Sumu kesal, apalagi karena Yangke tampak santai dan tidak menganggapnya serius. Sumu yang tidak tahan dengan ejekan tersebut segera membalas dengan nada mengancam, "Yangke, tak ada masa depan untukmu di sini. Kau akan menderita hari ini." Ketegangan antara keduanya semakin meningkat dan sepertinya pertarungan fisik tak bisa dihindari. Yangke yang kembali dengan sikap penuh percaya diri jelas membuat Sumu kehilangan kendali. Kemudian Yangke bertanya, "Apa kau mau menyebabkan masalah untukku?" Dengan wajah penuh kesombongan dan niat buruk, Sumu menjawab, "Tentu saja. Kau pikir aku kesini cuma untuk berkunjung?" Sikap Sumu jelas menunjukkan bahwa ia datang memang untuk menantang dan menghina Yangke. Mendengar itu, Yangke tidak tinggal diam. Dengan wajah serius dan tajam, ia membalas dengan suara lantang, "Kenapa membakar rumahku? Hadapi aku langsung kalau memang punya masalah denganku." Kata-kata Yangke menunjukkan bahwa dia tidak takut dan siap menghadapi Sumu secara langsung. Di sana Yangke berdiri tegak, tubuhnya penuh bekas luka dan pakaian compang-camping. Namun matanya menyorot tajam, sama sekali tanpa rasa takut. Kantong yang ia bawa di bahunya masih tergenggam erat, menandakan bahwa ia baru saja kembali dari perjalanan yang cukup berat. Lalu Sumu melanjutkan dengan berkata, "Anak ini, kenapa dia berani bicara begitu padaku? Dia benar-benar tidak takut aku akan memberinya masalah." Meski melihat keadaan Yangke yang jelas-jelas menunjukkan penderitaan, Sumu tidak mau mengakuinya. Ia malah mendengus sinis dengan penuh kesombongan, "Cih, terserah. Dengan status sosialku, murid percobaan rendahan seperti dia tak akan pernah berani memprovokasiku."
Tak lama kemudian, Sumu membuang obor yang dipegangnya. Lantas setelah itu, Sumu lalu maju selangkah dengan wajah penuh amarah. Ia mengacungkan jari telunjuk ke arah Yang Kai dan berteriak, "Yang Kai, aku akan memberimu kesempatan terakhir, jadi selama kau..." Namun sebelum ucapannya selesai, Yang Kai mengangkat tangannya dengan tenang, menghentikan kata-kata itu. Dengan nada datar tapi tajam, ia berkata, "Tunggu sebentar." Gerakan sederhana itu membuat suasana mendadak hening. Semua murid menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya dalam perkelahian mereka. Tiba-tiba Yang Kai berjalan santai menuju ke arah gubuknya. Kantong masih tersampir di bahunya. Ia tak peduli dengan Sumu walaupun sudah dipanggil. Melihat keadaan tersebut, salah satu murid di sisi Sumu bereaksi dengan nada marah. Ia berseru, "Tuan muda Su, orang ini tak memperlakukan kita dengan hormat." Di sana Sumu hanya menatap tajam ke arah Yang Kai. Wajahnya menegang karena amarah yang ditahan. Lalu dengan suara dingin ia menegaskan, "Aku bisa menunggu sebentar untuk menghajarnya. Katamu dia tak pernah mengakui kekalahan. Jadi kali ini aku akan serius padanya. Nanti dia akan tahu konsekuensi karena sudah melawanku." Mendengar itu pengikutnya segera menjawab dengan penuh semangat, "Iya." Suasana menjadi semakin mencekam. Pertarungan besar antara Sumu dan Yang Kai sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Lalu tak lama kemudian, Yang Kai meletakkan kantong bawaannya di atas meja kayu tua di dalam gubuk. Kemudian kembali menemui Sumu yang berdiri di depan menatapnya tajam. Lalu Yang Kai bertanya, "Kau mau bilang apa barusan?" Mendengar pertanyaan itu, Sumu melangkah maju sedikit. Lalu dengan suara penuh kesombongan berkata, "Yang Kai, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jadi selama kau memohon padaku dan bersujud beberapa kali, lalu memanggilku sebagai tetuamu yang terhormat, aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak..." Ancaman itu terdengar jelas di hadapan semua murid yang menyaksikan, menandakan bahwa Sumu benar-benar ingin mempermalukan Yang Kai sebelum pertarungan dimulai. Namun yang terjadi, Yang Kai menatap Sumu dengan ekspresi santai, lalu mengangkat bahunya sambil bergumam ringan, Tindakan itu jelas mengejek, membuat Sumu terkejut hingga tak mampu menyembunyikan rasa herannya. Namun di sana, Yang Kai dengan tenang menoleh dan berkata lantang di hadapan semua murid yang menonton, "Tak berbakti." Ucapan singkat itu membuat kerumunan kaget. Wajah mereka menegang, tak menyangka Yang Kai berani mengucapkan kata-kata yang begitu menusuk terhadap Sumu. Sumu yang kesal menatap tajam lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Namun Yang Kai hanya tersenyum santai dan menjawab, "Kau tak mengerti, akan kujabari." Dengan tenang ia melanjutkan, "Biar kutanya, apa kau punya kerabat di pavilion?" Pertanyaan itu membuat Sumu terdiam sejenak, tapi tetap tersenyum angkuh sembari berkata, "Kau sudah tahu ya, setidaknya kau punya kemampuan." Yang Kai menatapnya lebih tajam dan menudingkan kebenaran. "Kalau bukan karena latar belakang keluargamu, apa kau berani bertingkah kurang ajar begini? Dan kesini untuk balas dendam? Bahkan mau membakar rumahku?" Kemudian Yang Kai menebak dengan mengatakan, "Kurasa orang itu punya otoritas besar di pavilion." Mendengar pertanyaan itu, Sumu tertawa dengan penuh kesombongan, membusungkan dada seolah kemenangan sudah di tangannya. "Dia adalah tetua sekte," katanya lantang. Dengan wajah penuh kepuasan ia melanjutkan, "Aku juga kakak dari murid inti. Dia bisa dengan mudah menghancurkanmu hanya dengan satu jari." Namun bukannya gentar, Yang Kai tetap tersenyum tenang. Ia menepuk pundak Sumu sambil berkata santai, "Kalau begitu aku benar, ini sangat tak berbakti." Ucapnya membuat suasana semakin panas, seolah tamparan telak terhadap kesombongan Sumu. Sumu sontak mendorong tangan Yang Kai menjauh. Dengan wajah merah padam menahan emosi, berteriak, "Menjauh dariku, siapa yang benar?" Namun Yang Kai tetap tenang dan tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada mengejek, "Sangat sederhana, bagaimana bisa kau tak mengerti? Apa otakmu tak bekerja?" Ia kemudian menjelaskan dengan logika tajam, "Mengingat senioritas, kakakmu adalah murid senior perempuanku. Kalau aku memanggilmu tetua terhormat, maka aku harus memanggil kakakmu apa? Dan juga bagaimana tetua-tetua lain harus memanggilmu? Tak berbakti, sangat tak berbakti."
Ucapannya menusuk seperti pisau, membuat Sumu semakin sulit menahan malu di hadapan murid-murid lain. Di sana, Sumu tampak kehilangan kata-kata. Wajahnya tegang ketika mendengar perkataan tajam Yang Kai. Yang Kai kemudian melanjutkan, "Kalau aku tetua, aku akan langsung menjebloskanmu ke Destitute Dragon Stream. Aku takkan pernah membiarkanmu keluar seumur hidupmu." Sementara murid di samping Sumu buru-buru berseru, "Tuan Muda Su, orang ini lidahnya tajam. Jangan dengarkan dia. Kita kesini untuk balas dendam." Mendengar itu, Sumu kembali mengeraskan wajahnya, lalu menatap tajam ke arah Yang Kai. Dengan suara penuh ancaman ia berkata, "Yang Kai, berhenti bicara omong kosong. Kalau kau tak bersujud dan meminta maaf, aku akan membuatmu menyesali hari kau dilahirkan." Dengan tenang namun penuh tantangan, Yang Kai menatap lurus ke arah lawannya dan berkata, "Junior Su, apa kau menantangku?" Senyum licik muncul di wajah Sumu. Ia menjawab dengan nada sombong, "Aku memang mau, tapi kau itu mengecewakan. Kau tak berkualifikasi, karena aku sudah ada di tahap body tempering lapisan 9. Ucapan itu membuat suasana di sekitar semakin menegang. Namun Yang Kai tetap tenang lalu berpura-pura teringat sesuatu. Oh benar, peraturan tentang sekte menyatakan kalau perbedaan kekuatan tak boleh melebihi 3 lapis. Kalimat itu menyiratkan bahwa duel ini bisa jadi tak sah menurut aturan, membuat Sumu tampak sedikit geram. Sumu tersenyum penuh ejekan sambil mengumumkan dengan suara lantang, "Semuanya sudah diketahui kalau senior Yang hanya mencapai tahap body tempering lapis 3. Apa ada di antara kalian yang ingin memberinya pelajaran?" Ucapan itu segera disambut gelak tawa para pengikutnya. Salah satu dari mereka berkomentar dengan nada meremehkan, "Tahap body tempering lapisan 3. Ya ampun, lemah sekali." Dari kerumunan, seorang pemuda berambut merah maju selangkah sambil menyeringai, "Tuan Muda Su, biarkan aku yang melakukannya. Kekuatanku memang yang terendah di antara saudara-saudara yang lain. Hanya berada di tahap body tempering lapisan 5. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menemani senior Yang Kai. Untuk sementara ini yang masih di lapisan 3. Aura persaingan pun semakin terasa, pertanda duel akan segera dimulai." Di sana, Yang Kai menatap lawannya dengan tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya. 5 hari yang lalu, memang benar aku hanya berada di tahap body tempering lapisan 3. Tapi sekarang keadaanku sudah berbeda, pikirnya dalam hati. Di hadapannya, pemuda berambut merah memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri. "Senior Yang, aku Zhao Hu. Ingatlah baik-baik namaku, karena hari ini aku akan menghajarmu." Ucapan itu hanya dibalas senyuman datar dari Yang Kai yang menatap lurus tanpa gentar. Lalu menjawab singkat, "Aku akan mengingatnya." Dua aura yang berbeda mulai bertabrakan, menandakan pertarungan akan segera dimulai. Dengan wajah penuh percaya diri, Zhao Hu menjulurkan tangan dan berkata, "Senior Yang, jangan bilang aku tak menghormatimu. Aku akan memberimu 3 gerakan. Jika kau bisa membuatku mundur 1 langkah, kau yang menang. Tapi kalau tidak bisa..." Ia tersenyum meremehkan, "Junior ini tak akan menahan diri." Ucapan sombong itu membuat beberapa orang di sekitar semakin yakin dengan keunggulannya. Dari kejauhan, Sumu tersenyum puas sambil berkata lirih, "Zhao Hu memang hebat. Dia benar-benar tahu cara menghina seseorang. Pertarungan ini akan jauh lebih menarik sekarang." Sementara itu di atas pohon, sosok misterius tampak duduk dengan tenang, mengamati pertempuran yang akan segera pecah. Dari atas pohon, sosok wanita misterius terus memperhatikan duel yang akan dimulai. Zhao Hu berdiri penuh percaya diri, menatap Yang Kai sambil tertawa, "Sebagai junior, sebaiknya aku memberimu 3 gerakan dulu." Namun Yang Kai justru terlihat tenang dan sedikit ragu, lalu bertanya dalam hati, "Apakah ini benar-benar tak apa-apa? Bagaimana bisa aku membiarkan junior melakukan ini?" Meski begitu, ia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, itu tak masalah." Pertarungan yang penuh gengsi dan harga diri pun akan segera dimulai dengan banyak pasang mata yang menunggu hasilnya. Yang Kai tersenyum tenang. "Baiklah, karena junior Zhao bersikeras, senior tak akan ragu-ragu." Zhao Hu langsung berteriak lantang, penuh semangat tempur, "Jangan ragu-ragu, berikan semua kemampuanmu." Tatapannya membara dengan penuh percaya diri seakan yakin tak akan mungkin kalah. Dalam hati ia meremehkan, "Orang kecil sepertimu, aku bisa merobohkannya hanya dalam 1 nafas."
Tak akan perlu usaha untuk mengalahkanmu. Yang Kai menampilkan senyum tipis penuh percaya diri. Sambil menatap lurus ke arah lawannya, ia berkata, Junior Hu, senior akan menyerang sekarang. Zhao Hu justru semakin bersemangat, matanya menyala penuh kesombongan. Dengan nada menantang ia membalas, majulah. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba sorot mata Zhao Hu melebar. Tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sebuah pukulan keras menghantam tubuhnya. Zhao Hu terkejut sekaligus kesakitan. Dadanya dihantam oleh kekuatan yang tak mampu ia kendalikan. Pertarungan yang ia kira mudah ternyata baru saja menunjukkan betapa besar jurang kekuatan antara dirinya dan Yang Kai. Pertarungan antara Zhang Kai dan Zhao Hu akhirnya pecah. Namun hasilnya jauh dari dugaan para penonton. Zhao Hu yang awalnya sombong dan yakin dengan kekuatan body tempering lapisan 5 langsung terpukul mundur setelah menerima satu pukulan telak dari Yang Kai yang kini telah mengalami peningkatan kekuatan drastis. Tak memberi kesempatan, Zhang Kai segera melanjutkan dengan tendangan keras yang membuat Zhao Hu terlempar dan terkapar tak berdaya. Kerumunan murid yang sebelumnya mengejek kini terdiam terpaku menyaksikan perubahan kekuatan Yang Kai yang sangat mengejutkan. Sementara itu, Sumu yang menyaksikan dari kejauhan mulai menunjukkan ekspresi tidak terima. Menyadari bahwa lawan yang dulu ia anggap remeh kini menjadi ancaman yang nyata. Keributan pecah di antara para murid ketika mereka menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Apa? Teriak salah satu dari mereka dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. Di hadapan mereka Zhao Hu yang selama ini dikenal kuat dan sombong tergeletak tak sadarkan diri di tanah, dikalahkan dalam pertarungan. Sosok Yang Kai berdiri tegap di samping tubuh Zhao Hu yang terjatuh, membuktikan kekuatannya di hadapan semua orang. Sorakan keheranan terdengar dari kerumunan. Zhao Hu dikalahkan. Sementara itu seorang gadis bertopeng terbelalak tak percaya ketika memperhatikan kejadian tersebut. Kekalahan Zhao Hu bukan hanya mengguncang reputasinya, tetapi juga mengguncang hati mereka yang mengira Yang Kai hanyalah murid biasa. Dengan nafas tersenggal dan tangan bersandar pada pohon, gadis bertopeng itu bergumam penuh ketidakpercayaan. Ini tak mungkin. Kekalahan Zhao Hu rupanya mengguncang keyakinannya sendiri. Namun sebelum sempat memproses semuanya, langkah kakinya terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ia pun terjatuh dengan teriakan panik. Kia! Gaunnya berterbangan saat tubuhnya menghantam tanah, menambah kesan dramatis dari kejatuhannya. Duduk terjatuh dengan wajah meringis, ia mengeluh pelan. Sakit. Dengan wajah penuh amarah dan kebingungan, gadis bertopeng itu menyalahkan Zhang Kai atas kejatuhannya. Dalam pikirannya yang dipenuhi kecurigaan, ia menggerutu, ini semua salah Yang Kai. Aku jatuh karena dia mengejutkanku. Bagaimana bisa kekuatan yang dimiliki Zhang Kai meningkat sebanyak ini setelah dia menghilang beberapa hari? Ia mencoba menganalisis situasi, mencurigai sesuatu yang tak wajar. Dari melihat gerakan barusan, sepertinya dia bisa menggunakan Ki. Dan juga dia seharusnya sudah di atas state body tempering lapis 4, pikirnya dengan cemas. Namun ingatannya menolak percaya. Tapi dia cuma lapis 3 state body tempering beberapa hari yang lalu. Ketakjuban bercampur kecemasan mulai merayapi benaknya, menandakan bahwa Yang Kai kini menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia perkirakan. Dengan luka di lengannya yang berdarah, Yang Kai berdiri sambil memegang pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, aku masih tak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Ucapan itu terdengar jujur, tapi justru membuat Sumu semakin marah dan shock. Dengan wajah terkejut bercampur emosi, ia menunjuk Zhang Kai dengan penuh kemarahan dan berteriak, kau curang. Suasana menjadi tegang seolah tak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa kekuatan Zhang Kai kini telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan jika dia sendiri belum sepenuhnya bisa mengendalikannya. Dengan tatapan tenang namun tegas, Zhang Kai membalas tuduhan Sumu dengan berkata, Junior Su, seseorang seharusnya tak boleh menuduh tanpa bukti. Aku curang bagaimana? Ucapannya menyudutkan dan membuat suasana semakin memanas. Sumu yang masih dipenuhi amarah hendak membalas. Namun sebelum sempat melanjutkan, seorang rekannya mendekat dan berbisik panik. Tuan Muda Su, sepertinya informasi kita salah. Anak ini bukan lagi lapis 3 tahap body tempering. Aku takut dia sudah naik. Kalau tidak, bagaimana bisa dia mengalahkan Zhao Hu? Mendengar itu, ekspresi Sumu berubah serius.
Dari kemarahan menjadi kewaspadaan. Jelas bahwa kekuatan Yang Kai kini jauh di luar perkiraan mereka. Setelah mendengar penjelasan dan menyadari kenyataan, ekspresi Sumu perlahan berubah dari penuh tuduhan menjadi canggung dan terpaksa menerima kekalahan. Ia mulai berdalih, mengatakan bahwa Zhao Hu terlalu ceroboh dan kekalahannya hanya karena menurunkan penjagaan. Di sana Sumu berkata, Zhao Hu terlalu ceroboh. Kalau dia tak melemahkan penjagaannya, bagaimana bisa dia kalah? Ucapannya mencoba menutupi rasa malu. Bersamaan dengan itu, Sumu juga memuji Yang Kai dengan nada bersahabat. Senior Zhang, kau menyembunyikan kekuatanmu sangat baik. Di samping wajahnya yang kesal dan penuh gengsi, Sumu menggerutu sambil berjalan pergi, menyisakan ancaman, akan ada kesempatan lagi di lain waktu. Kau tak akan seberuntung ini saat itu. Sambil menyeret harga diri yang tercabi, ia memerintahkan rombongannya untuk mundur. Kita pergi. Zhao Hu yang terluka parah pun dipapah oleh dua rekan mereka, meninggalkan tempat duel dengan langkah berat dan penuh rasa kalah. Di sisi lain Yang Kai hanya menghela nafas ringan, ekspresi wajahnya datar. Namun ucapannya menyiratkan bahwa kemenangan ini belum membuatnya puas. Sebenarnya pertarungannya tak memuaskan hari ini. Gumamnya seolah menantikan lawan yang lebih kuat di masa depan. Setelah pertarungan yang tak memuaskan dan penuh gangguan, Yang Kai melangkah menjauh dengan perasaan sedikit kesal. Dalam hatinya ia bergumam, karena pertemuan dengan Sumu memperlambatku hari ini, aku jadi kehilangan kesempatan untuk berlatih teknik body tempering. Ia kemudian berjalan menuju sebuah danau yang tenang. Tempat biasanya ia melakukan latihan pribadi. Dengan langkah mantap, kakinya menyentuh tepian air dan perlahan ia melepaskan bajunya yang sudah penuh luka bekas pertempuran. Tubuhnya yang penuh bekas luka menandakan betapa kerasnya usaha dan latihan yang telah ia lalui. Ia menatap ke arah hutan di sekeliling danau, seolah menenangkan pikirannya, siap kembali memusatkan fokus demi mengejar kekuatan yang lebih tinggi. Diam-diam di samping itu, gadis bertopeng awalnya berniat mendekat untuk menilai sejauh mana kekuatan Yang Kai telah berkembang. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara dari arah danau. Rasa penasaran membawanya mengintip dan betapa terkejutnya saat ia melihat Yang Kai tengah melepas pakaiannya, bersiap untuk mandi atau berlatih di tepi air. Wajahnya memerah di balik topeng, jantungnya berdegup kencang. Dan tanpa sadar ia bergumam dengan panik dalam hati apa yang sedang dia lakukan. Di sana gadis bertopeng itu bersembunyi di balik pohon dengan wajah penuh rasa malu. Matanya tak percaya pada pemandangan yang ia lihat. Dalam hatinya ia mencaci, dasar junior mengerikan. Bagaimana bisa dia telanjang di tanah sekte tanpa malu? Di siang bolong begini, dia benar-benar tak punya malu. Tubuhnya bergetar menahan rasa kesal bercampur gugup, sementara Yang Kai di sisi lain justru tampak tenang. Berdiri di dalam air dengan tubuh penuh luka yang jelas menunjukkan kerasnya latihan yang ia jalani. Sambil mengusap tangannya, Yang Kai bergumam datar, aku lebih baik pergi sekarang. Seakan tak menyadari ada sepasang mata yang sedang mengintainya penuh rasa campur aduk. Setelah selesai membersihkan diri, Yang Kai kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan menuju tempat tinggalnya di sekte. Ia melihat halaman yang mulai dipenuhi dedaunan kering, lalu bergumam dalam hati, aku sudah pergi dari sekte beberapa hari, aku harus menyapu dulu. Dengan wajah tenang ia mengambil sapu sederhana yang bersandar di dinding, lalu melanjutkan pikirannya, meskipun ada masalah yang lebih penting, aku ditugaskan untuk wajib menyapu. Aku harus melakukan pekerjaanku dengan serius. Tanpa ragu, ia mulai menyapu halaman dengan penuh kesungguhan. Menunjukkan bahwa meski sedang berada di jalur kultivasi yang keras, ia tetap memegang teguh tanggung jawab kecil yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menyapu, Yang Kai masuk ke kamarnya dan duduk sambil memegang sebuah karung kain yang berisi hasil panen herbalnya. Dengan tenang ia bergumam dalam hati, akan kutinggal beberapa herbal untuk latihan. Aku bisa menukar sisanya di aula kontribusi untuk beberapa poin kontribusi. Tangannya meraih bunga-bunga obat yang disimpan rapi, menandakan betapa berharganya setiap hasil kerja kerasnya. Namun ketika ia menoleh ke sudut kamar, matanya tertuju pada pakaian lusuh yang sudah robek. Dengan senyum tipis penuh pasrah, ia mengangkat baju itu dan berujar lirih, mungkin aku harus pakai baju yang sudah robek.
Kesederhanaan dan kesabarannya kembali terlihat meski jalan kultivasinya semakin berat. Di aula kontribusi, suasana awalnya tenang. Bendahara Meng sedang menikmati teh hangat dengan santai. Namun ketenangan itu seketika pecah saat ia menoleh dan melihat sosok Yang Kai berdiri di hadapannya dengan pakaian lusuh penuh robekan. Pemandangan itu begitu tak terduga hingga sang tetua langsung menyemburkan teh yang baru saja ia teguk. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Baginya mustahil seorang murid sekte datang dengan keadaan seperti itu, apalagi di tempat resmi seperti aula kontribusi. Bendahara Meng menatap Yang Kai dengan wajah penuh keheranan begitu melihat pakaiannya yang compang-camping dan tubuhnya yang penuh bekas luka. Dengan nada heran bercampur prihatin ia bertanya, "Nak Yang Kai, kenapa kau terlihat seperti ini?" Sementara itu Yang Kai menundukkan tubuhnya sedikit menggenggam erat karung berisi herbal yang ia bawa. Lalu dengan suara tegas namun lelah, ia menjawab, "Aku kembali." Ucapannya sederhana namun syarat dengan makna. Seolah menandakan bahwa meski melalui banyak kesulitan, ia tetap berdiri tegak dan siap melanjutkan jalannya di sekte. Dengan senyum lelah namun penuh keyakinan, Yang Kai mengeluarkan herbal yang ia bawa dari karung lusuhnya dan menatapnya di atas meja. Bendahara Meng menatapnya dengan ekspresi terkejut sekaligus prihatin. Menyadari betapa berat perjalanan yang telah dilalui pemuda itu. "Ya ampun, kau sudah melalui banyak kesulitan kan?" tanyanya. Yang Kai hanya menjawab singkat, "Ya, memang agak berbahaya." Namun ia segera menambahkan dengan semangat, "Tapi hasilnya sangat bagus, Tetua Meng. Apa aula kontribusi menerima obat-obatan herbal ini?" Sang tetua pun menarik nafas panjang, lalu dengan wajah sedikit muram menjelaskan, "Ini semua adalah herbal tingkat rendah dan tak punya nilai sama sekali. Aula kontribusi sudah punya banyak herbal seperti ini, dan kami bahkan tak punya cukup ruang untuk menyimpannya lagi." Ucapan itu membuat semangat Yang Kai yang tadi sempat menyala mulai redup, seakan usahanya yang penuh perjuangan tak dihargai sebagaimana mestinya. Meski awalnya sempat kecewa karena herbal yang ia bawa dianggap tidak bernilai tinggi, Tetua Meng akhirnya bersedia menerimanya dengan syarat yang berat. Ia berkata dengan nada tenang, "Ya, kami menerimanya, 2 herbal untuk 1 poin kontribusi." Mendengar itu, Yang Kai menunduk sejenak, lalu dengan tekad yang tak tergoyahkan ia kembali membuka karungnya. "Kalau begitu tolong lihat herbal ini." Ucapannya menunjukkan isi karung penuh dedaunan herbal hasil jerih payahnya. Dalam hati Tetua Meng pun berbisik, aku harus membantunya mendapat poin." Ia bisa melihat kesungguhan Yang Kai, seorang pemuda yang berjuang keras meski hasil yang dia bawa masih sederhana. Tetua Meng menatap herbal yang ditaruh Yang Kai di meja, lalu bertanya dengan nada heran, "Kau ada di Gunung Blackwind selama 3 hari, apa ini semua yang kau dapat?" Namun Yang Kai menjawab dengan tegas meski terlihat lelah, "Mendapatkan ini semuanya sudah sangat bagus." Tangannya bahkan sedikit gemetar saat merapikan herbal di meja. Batu kecil pun terdengar darinya. Sang tetua memandang pemuda itu dengan tatapan rumit. Dalam hati ia bergumam, meskipun bakat Yang Kai tak bagus, dia mau berusaha keras, bekerja keras dan menahan kesulitan. Tak ada banyak anak muda seperti itu sekarang. Sayang sekali bakatnya kurang. Dia ditakdirkan tak mencapai hal besar di hidup ini. Perasaan campur aduk memenuhi hati Tetua Meng. Antara kagum pada ketekunan Yang Kai sekaligus prihatin pada masa depannya. Yang Kai tampak ragu sejenak, matanya melirik ke sekitar seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Tetua Meng yang menyadari segera bertanya, "Yang Kai, lihat kemana?" Dengan ekspresi penuh kehati-hatian, Yang Kai lalu mendekat dan berbisik di telinga Tetua Meng. "Tetua Meng, aku mungkin menemukan sesuatu yang menarik di perjalanan ke gunung." Mendengar itu, tatapan Tetua Meng berubah serius bercampur rasa ingin tahu. Ia mengelus jenggotnya sambil berpikir, lalu bertanya pelan, "Oh, apa itu?" Menunggu dengan penuh antisipasi pada apa yang hendak diungkapkan Yang Kai. Yang Kai dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu dari kantongnya dan menyerahkan pada Tetua Meng. Ia berkata, "Aku tak tahu, aku membawanya jadi kau bisa membantuku memeriksanya. Kau sudah banyak melihatnya, kuharap kau bisa mengenalinya." Tetua Meng tersenyum kecil sambil menerima benda itu. Melihat jamur merah itu lebih dekat, Yang Kai terperanjat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan suara penuh rasa ingin tahu sekaligus waspada, ia bertanya, "Apa kau tahu itu apa?" Seolah berharap ada jawaban mengejutkan dari sang Tetua Meng.
Dengan ekspresi serius, Tetua Meng bertanya dengan nada berat, "Di mana? Di mana kau menemukan ini?" Yang Kai menjawab tanpa ragu, "Di gua. Ada demonic beast tahap 1 yang menjaganya. Akhirnya aku bisa membunuh beast itu dan menemukan ini." Mendengar itu Tetua Meng langsung terkejut, wajahnya mengeras penuh kekhawatiran. Ia menghentakkan tangannya ke meja dan berseru, "Kau menemukan demonic beast? Apa aku tak memperingatkanmu untuk tak berusaha terlalu jauh?" Suasana mendadak menegang menandakan betapa berbahayanya tindakan nekat yang telah dilakukan oleh Yang Kai. Dengan wajah gugup, Yang Kai menjelaskan, "Aku tak pergi sejauh itu dan aku juga tak tahu bagaimana akhirnya ada di pinggiran Gunung Blackwind." Tetua Meng terdiam sejenak, lalu dalam hati bergumam, anak ini selamat dari menjumpai demonic beast tahap pertama. Kalau dia tahu tanaman ini tak berharga banyak, ini tak bagus, terlalu menyedihkan. Namun ekspresi bijaknya segera berubah menjadi senyuman hangat. Ia mengangkat jamur itu dan berkata dengan mantap, "Nah, kau sangat beruntung," membuat suasana kembali sedikit lebih tenang. Tetua Meng memperhatikan jamur merah itu dengan seksama sambil mengelus janggutnya. Ini disebut jamur darah. Sulit didapatkan. Tapi ini ucapannya seakan hendak memberi penilaian. Yang Kai menatap penuh harap meski wajahnya masih menyimpan sedikit kekhawatiran. Namun kemudian Tetua Meng tersenyum lebar dan berkata dengan nada meyakinkan, Tidak. Herbal tir tanah tingkat rendah. Ya, benar." Perkataan itu seakan memberi kelegaan pada Yang Kai. Meski nilai jamur tersebut ternyata tidak setinggi yang ia harapkan. Di sana Yang Kai terlihat sumringah ketika mendengar penjelasan Tetua Meng. Lalu bertanya dengan ragu, "Herbal tir tanah tingkat rendah? Tetua Meng, kau tak salah." Di sana Tetua Meng pun tersenyum penuh percaya diri sambil mengibaskan janggutnya. Ia berkata, "Jangan melawak, aku sudah menyelidiki banyak wanu. Herbal medis itu adalah hidupku. Aku sudah menguasai penglihatan yang tajam. Tak mungkin aku salah." Mendengar itu Yang Kai langsung antusias dan bertanya, "Berapa banyak poin kontribusi yang bisa ku dapat?" Dengan santai Tetua Meng mengangkat 2 jarinya dan berkata, "Aku bisa memberimu 20 poin kontribusi." Yang Kai terlihat kecewa, bersandar di meja sambil bergumam, "Tak sebanyak itu." Namun Tetua Meng tetap tenang mengangkat jamur darah itu dan berkata, "Anak muda, ini sudah banyak. Itu memang nilai aslinya. Aku tak bisa memberimu banyak." Dengan nada menjelaskan ia melanjutkan, "Meskipun jamur darah ini herbal tir tanah tingkat rendah, ini masih sangat kecil, belum dewasa. Itu sebabnya harganya hanya 20 poin kontribusi." Penjelasan itu membuat Yang Kai terdiam, sadar bahwa usahanya belum sebanding dengan hasil yang ia harapkan. Kemudian Yang Kai akhirnya menerima keputusan itu dengan tenang, sambil berkata, "Baiklah, aku ambil 20 poin itu." Setelah menyelesaikan transaksi, ia termenung sambil menghitung dalam hati. "Kalau aku tak memasukkan hitungan bunga 3 daun dan rumput, totalnya akan menjadi 36 poin kontribusi, ditambah yang kubawa sebelumnya. Jadi 48 poin kontribusi. Aku rasanya seperti tuan muda sekarang," pikirnya dengan semangat. Ia masih menyimpan banyak bunga 3 daun. Meski rumput liar miliknya hanya tersisa sedikit, tetap saja hasil ini membuatnya sangat puas. Dengan wajah penuh semangat, Yang Kai meminta 10 tangkai rumput liar kepada Tetua Meng. Permintaan itu membuat Tetua Meng mengernyit tampak ragu lalu menjelaskan bahwa harga 10 herbal tingkat rendah setara dengan 10 poin kontribusi. Penjelasan tersebut membuat Yang Kai heran karena menurutnya perhitungan itu tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya ia pahami. Ketidakpuasan Yang Kai segera memuncak. Ia merasa Tetua Meng sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi. Namun Tetua Meng tetap tenang dan santai. Ia menjelaskan bahwa membeli dan menjual memiliki perbedaan nilai tukar, dan aturan harga itu ditetapkan langsung oleh sekte. Dengan nada bijak, ia menegaskan bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas sebagai pengawas kontribusi. Sebab begitulah cara sekte mampu mengurus ribuan muridnya. Yang Kai akhirnya hanya bisa meratap kesal atas poin kontribusi yang harus ia keluarkan. Meski merasa frustasi, ia tetap memutuskan untuk membeli ramuan tersebut. Saat ia hendak pergi, Tetua Meng menutup pertemuan dengan ucapan tulus agar Yang Kai menjaga diri. Yang Kai pun akhirnya meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk antara kehilangan besar dan tekad untuk tetap melangkah maju. Dengan langkah lesu, Yang Kai keluar dari aula kontribusi. Wajahnya masih muram karena kehilangan banyak poin. Namun tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang gadis misterius sebelumnya.
yang berpakaian ungu dengan wajah tertutup kain hitam. Gadis itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, matanya berkilau seperti sedang membaca isi hati Yang Kai. Saat Yang Kai berlalu dengan kepala tertunduk, gadis itu justru menatapnya lebih dalam, lalu tersenyum lembut di balik penutup wajahnya, menimbulkan aura misteri yang memikat. Gadis berpakaian ungu itu dengan penuh semangat melaporkan pada gurunya bahwa ia berhasil membuat terobosan dalam kultivasinya. Dengan senyum lembut, ia kemudian menanyakan keadaan luka sang master. Di sana, Tetua Meng hanya tersenyum tenang, meyakinkan bahwa luka yang diderita bukanlah masalah besar. Ia sudah bertahan selama bertahun-tahun dan rintangan sebesar itu tidak cukup untuk melemahkannya. Kemudian gadis itu pun terlihat lega mendengar jawaban dari gurunya. Singkat cerita, di tempat lain Yang Kai telah kembali ke rumahnya. Di dalam rumahnya ia terlihat serius menatap bahan-bahan herbal yang ada di hadapannya sambil memegang sebuah kitab panduan. Ia bergumam bahwa cara mencampurkannya seharusnya sudah benar. Dengan hati-hati ia memasukkan ramuan tersebut ke dalam tungku emas, lalu menutupnya rapat. Tak lama kemudian asap hangat mulai mengepul dari tungku, menandakan proses penyulingan ramuan telah dimulai. Setelah melalui pertarungan sengit yang mengguncang reputasi Zhou Hu dan menghadapi ketidakpercayaan para murid serta sindiran Sumu, Yang Kai kembali ke kediamannya dengan tekad yang semakin kuat. Meski tubuhnya penuh luka dan hanya membawa herbal tingkat rendah, ia tetap menjalankan tugas menyapu halaman dan menukar hasil jerih payahnya di aula kontribusi. Meskipun harganya tidak sebanding dengan apa yang telah dia usahakan, kekecewaan itu tak menghalanginya untuk terus maju. Dengan sisa herbal dan semangat pantang menyerah, ia mulai bereksperimen mencampur bahan ramuan di dalam tungku emas miliknya. Ketika asap herbal mulai mengepul dan memenuhi ruangan dengan aroma khas, Yang Kai menyadari satu hal. Meskipun hasilnya belum terasa, ini adalah langkah awal dari jalan kultivasi yang ia pilih sendiri. Jalan yang sunyi, berat, tapi penuh harapan. Melanjutkan eksperimennya dengan ramuan herbal, Yang Kai memutuskan untuk menaruh tungku emas berisi campuran tersebut di samping tempat tidurnya. Asap lembut yang mengepul perlahan memenuhi ruangan, mengeluarkan aroma hangat yang samar namun khas. Tak lama setelah itu tubuhnya mulai bereaksi, rasa aneh menjalar dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya. Ia terdiam, terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, rasa kaki apa ini yang menyebar di seluruh tubuhku? Sensasi yang tak biasa itu membuatnya waspada, menandakan bahwa ramuan yang ia buat mungkin memiliki efek yang lebih kuat atau bahkan tak terduga. Ini bukan sekadar latihan biasa lagi. Yang Kai mungkin saja berada di ambang penemuan baru dalam jalur kultivasinya. Tubuh Yang Kai tiba-tiba limbung dan sebelum ia sempat menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, lututnya melemas dan ia jatuh tersungkur ke lantai. Tungku emas yang tadi ia letakkan di dekat tempat tidur pun ikut terguling, menyebarkan asap yang semakin pekat di udara. Dengan nafas yang terengah dan mata yang melebar penuh keterkejutan, Yang Kai bergumam dengan panik, aku cuma beberapa langkah dan semua tenagaku sudah terkuras. Keterkejutannya berubah menjadi kekhawatiran. Ramuan yang ia buat ternyata memiliki efek yang jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Kini ia tak hanya menghadapi ramuan misterius, tapi juga resiko besar yang mengancam keselamatan dirinya sendiri. Tubuh Yang Kai kini benar-benar lumpuh, bahkan untuk menggerakkan satu jari pun ia tak mampu. Dalam kondisi tergeletak, pikirannya tetap tajam, menganalisis apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa dua herbal yang ia gunakan ternyata mengandung racun, satu menyerang roh dan yang lain menyerang tubuhnya. Ditambah dengan dupa pembakar yang memperkuat efek keduanya, racun itu kini bekerja luar biasa kuat. Meski demikian, di tengah penderitaannya, Yang Kai justru menemukan pelajaran berharga. Ia menyadari betapa ampuhnya dupa pembakaran itu sebagai alat bantu dalam pelatihan. Dengan tubuh Divine Body yang kebal terhadap kerusakan fisik, ia tahu bahwa cara biasa tak akan cukup untuk menembus batas kemampuannya. Dan sekarang lewat pengalaman pahit ini, ia menyadari untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia harus terlebih dahulu menaklukkan titik batasnya sendiri. Dalam keadaan terpuruk dan nyaris tak bisa bergerak, Yang Kai menyadari bahwa ia telah mencapai batas tubuhnya hanya dengan berjalan beberapa langkah. Ia tahu dirinya tak akan mampu melanjutkan latihan dalam kondisi seperti ini. Namun semangatnya tak padam.
Dengan tekad membara, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa jika ia jatuh, maka ia harus bangkit kembali. Ia harus mendorong batasannya dan menembusnya. Dalam upaya penuh penderitaan dan perjuangan, ia mengerahkan seluruh kehendaknya untuk bangkit. Hingga akhirnya tubuhnya bereaksi dan ia berdiri dengan nafas terengah. Penuh kejutan namun juga kemenangan. Menandakan bahwa ia berhasil menembus batas tubuhnya sendiri. Setelah berhasil menembus batas tubuhnya, Yang Kai merasakan perubahan luar biasa. Saat ia hampir pingsan, sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa mati rasa yang sebelumnya melumpuhkannya. Kini tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tersenyum, menyadari betapa besar potensi yang tersembunyi dalam tubuhnya, terutama divine body miliknya yang tak dapat dihancurkan. Meski sadar bahwa dirinya terlalu memaksa tubuhnya, ia memahami satu hal penting. Hanya dengan terus mendorong diri melewati kesulitan dan tak pernah menyerah, kekuatan sejati dari divine body-nya akan muncul sepenuhnya. Yang Kai mempelajari lebih dalam mengenai dupa pembakar yang digunakannya. Kombinasi bunga roh 3 tangkai dan rumput kering ternyata hanya bertahan selama 2 jam. Ia sadar bahwa jika ia ingin berlatih selama 14 hingga 16 jam sehari, kedua herbal itu akan cepat habis. Dalam kondisi langit malam yang tenang, Yang Kai berbaring sambil merenung. Ia menyadari satu kendala besar. Poin kontribusinya hanya tersisa 38. Jumlah yang jelas tidak cukup untuk membeli persediaan herbal yang diperlukan. Kini ia harus mencari cara agar tetap bisa melanjutkan pelatihannya tanpa terhenti karena kekurangan sumber daya. Sementara itu di tengah malam yang tenang, seorang murid yang tak lain adalah Sumu tampak terbaring di tempat tidurnya. Namun pikirannya dipenuhi rasa kesal terhadap Yang Kai. Dengan wajah muram, ia menggerutu dalam hati, menyalahkan Yang Kai atas kegagalannya mendekati putri penjual beras yang ia sukai. Si Yang Kai menyebalkan. Kalau bukan karena dia, aku sudah bersama dengan putri penjual beras. Keluhnya penuh penyesalan. Sementara itu di kamar lain, seorang murid lain terbaring dengan air liur masih menetes di sudut bibirnya. Terkejut saat mendengar seseorang berteriak, "Hei, bangun!" Suasana malam yang sunyi di dalam pavilion berubah ketika Sumu tiba-tiba berteriak, "Bangun!" Seorang murid yang terbangun dengan wajah mengantuk dan mata masih mengucek bertanya, "Tuan Muda Su, ada apa?" Di sana Sumu duduk di tepi tempat tidurnya dengan wajah serius, berkata, "Tak ada. Aku cuma memikirkan yang terjadi pagi ini. Apa kau punya ide?" Ketegangan terasa, namun rekan-rekannya tetap tenang dan berpikir bersama. Salah satu dari mereka mengusulkan dengan hati-hati, "Tuan Muda Su, kenapa kita tak menunggu 4 hari lagi?" Sebuah rencana tampaknya tengah dirancang dan malam itu menjadi awal dari strategi balasan yang akan mereka susun bersama. Namun di sana Sumu masih gelisah, tak mampu menahan amarahnya. Ia berdiri tegak menatap para pengikutnya dengan sorot mata yang tajam. "Kalau aku akan menunggu, kenapa aku memintamu datang ke sini?" Dengan suara lantang dan penuh tekanan ia melanjutkan, "Cepat beri aku ide. Kalau kau tak memikirkan apa-apa, jangan pernah berpikir untuk tidur lagi." Salah seorang murid yang ketakutan langsung menunduk, wajahnya pucat, lalu menjawab cepat, "Baik." Meski terdesak, rasa takut mereka justru mendorong mereka berpikir lebih keras. Sumu jelas tak akan tinggal diam setelah penghinaan yang ia terima hari ini. Dan malam itu menjadi titik awal dari strategi untuk menjatuhkan Yang Kai. Kemudian salah satu dari mereka mendekati Sumu dengan penuh percaya diri sambil berkata, "Tuan Muda Su, ayo coba ini." Kemudian ia membisikkan sesuatu di telinga tuannya. Sumu yang semula muram perlahan menunjukkan ekspresi puas. Matanya berbinar karena mendengar rencana yang disampaikan. Dengan senyum tipis ia menepuk bahu murid itu dan berkata, "Lumayan, ide ini sangat bagus. Aku akan membiarkanmu menanganinya." Kemudian murid itu pun tersenyum licik, matanya memancarkan rasa puas atas pengakuan yang ia terima, lalu menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Tuan Muda Su, yakinlah." Malam itu sebuah rencana licik mulai disusun dengan matang. Singkat cerita, pagi yang cerah menyelimuti pavilion dan Yang Kai kembali menjalankan tugas rutinnya menyapu halaman. Sambil menggerakkan sapu ia teringat pengalaman sebelumnya. "Kemarin aku menggunakan dupa pembakaran dan latihan sepanjang hari. Efeknya benar-benar kelihatan.
pikirnya dengan puas, merasakan peningkatan yang nyata dalam tubuhnya. Meski pekerjaannya tampak sederhana, semangatnya tetap membara. Ia menatap tumpukan daun yang berterbaran, lalu bergumam dalam hati, "Aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku dan kembali latihan." Namun tanpa ia sadari, sepasang kaki melangkah mendekat, berdiri tak jauh darinya, seolah membawa sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan latihannya. Saat Yangke sedang menyapu halaman, seorang murid junior tiba-tiba menghampiri dengan wajah penuh senyum. "Kakak senior Yang," sapanya ragu. Yangke menoleh, sedikit heran, lalu menjawab tenang, "Junior, ada apa?" Dengan nada riang, murid itu berkata, "Kakak senior Yang, ku dengar kau memberi pelajaran pada Zhouhu kemarin. Kau benar-benar orang yang baik." Ucapannya terdengar seperti pujian tulus, namun Yangke hanya menatap datar sambil bertanya balik, "Apa? Kau punya dendam padanya?" Nada suaranya datar tetapi penuh kewaspadaan, menyiratkan bahwa ia tahu ada maksud tersembunyi di balik senyum ramah junior tersebut. Kemudian dengan wajah muram, murid junior itu akhirnya mengaku, "Memang ada dendam antara kami. Dia itu jahat dan tak tahu malu. Dia pernah menghina aku sebelumnya." Yangke menatapnya lekat dan bertanya datar, "Lalu kenapa kau tak balas dendam?" Murid itu menarik nafas berat, matanya penuh keraguan. "Aku memang memimpikan balas dendam, tapi ada beberapa orang yang mendukung Zhouhu. Dia itu bukan siapa-siapa di mataku. Tapi aku tak bisa membuat marah orang di belakangnya." Ucapannya terdengar getir, seakan menegaskan bahwa ia bukan takut pada Zhouhu secara langsung, melainkan pada kekuatan besar yang melindungi musuhnya itu. Yangke termenung sejenak, menyadari kebenaran dari ucapan juniornya. Benar, Sumu bahkan punya orang-orang yang lebih berpengaruh yang mendukungnya. Murid biasa tak akan berani macam-macam dengannya, batinnya. Namun junior itu segera tersenyum lega, matanya berbinar penuh rasa kagum. "Saat senior yang melawan Zhouhu kemarin, itu membuatku merasa lega," katanya dengan tulus. Ia lalu menambahkan dengan semangat, "Karena senior yang mengalahkan Zhouhu, kau pasti sangat kuat." Mendengar pujian itu, Yangke hanya terkekeh pelan sambil mengangkat sapunya. Skillku yang kecil tak layak untuk disebut," jawabnya merendah, meski dalam hatinya ia tahu betapa berat perjuangan yang telah ia lalui. Di sana murid tersebut yang bernama Liyun tersenyum lebar sambil menatap kagum. "Senior terlalu rendah hati. Yang kau katakan benar. Kalau kau tak menipu Zhouhu kemarin, bagaimana bisa dia kalah?" Ia lalu maju selangkah dengan semangat. "Senior Yang, kau sudah sangat membantuku. Karena kita bertemu hari ini, aku tak bisa melewatkan kesempatan ini. Ayo, aku Liyun Tian, bagus dalam latih tanding dengan orang lain." Di sana Yangke menoleh dengan tenang dan bertanya, "Kau ingin latih tanding denganku?" "Ya, tentu saja," jawab Liyun Tian penuh antusias. Ia menggenggam tangannya, matanya bersinar penuh harap. "Kuharap senior bisa memberiku beberapa petunjuk dan membiarkan junior ini menyaksikan bagaimana Zhouhu dikalahkan," ucapnya penuh rasa hormat dan keyakinan. Yangke menatap Liyun sebentar, lalu menghela nafas sambil menunduk sedikit. "Lupakan saja, aku tak biasa latih tanding dengan yang lain," ucapnya dengan nada enggan, seolah tak ingin repot. Namun Liyun langsung bereaksi keras, matanya membesar dan wajahnya penuh tekad. "Itu tak bagus, kakak senior, bahkan kalau kau tak mau, kau harus menerimanya," serunya dengan suara lantang, menegaskan bahwa ia tak ingin melewatkan kesempatan berharga untuk belajar dari Yangke. Di sana Liyun merasa panik karena suaranya tiba-tiba meninggi. "Ini gawat, aku jadi agak cemas dan menaikkan suaraku," batinnya. Dengan wajah serius ia segera menjelaskan, "Junior ini sangat serius tentang seni bela diri. Kalau aku tak latih tanding dengan orang lain selama sehari, tubuhku rasanya aneh. Kuharap senior mengerti." Namun di sana Yangke tetap tenang sambil memegang sapunya. "Sebaiknya tidak. Aku tak lihat ada alasan untuk itu," jawabnya dingin. Liyun tak menyerah. Ia mengepalkan tangannya dengan penuh tekad. Bukannya alasan untuk latih tanding dengan murid lain itu untuk saling belajar? Kalau kita tukar pendapat dalam kultivasi, ini akan menguntungkan kita berdua, katanya berusaha meyakinkan Yangke agar mau menerima tantangannya. Yangke masih berusaha menolak dengan tenang sambil mengangkat bahunya. "Meski kau bilang begitu, aku masih harus menolak," ujarnya.
Namun Liyun tidak menyerah. Dengan wajah memaksa ia berkata, "Ayolah senior. Bukan berarti kau akan kehilangan apapun kalau kau menerimanya." Melihat Yang Ke tetap enggan, Liyun mencoba mencari celah sambil tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Apa jangan-jangan senior takut kehilangan poin kontribusi? Godanya berharap sindiran itu bisa membuat Yang Ke berubah pikiran. Liyun berusaha meyakinkan Yang Ke dengan penuh semangat. Ia berkata, "Senior, jangan khawatir. Kita tak berbeda jauh dalam hal kekuatan. Hasilnya juga belum diputuskan. Kalau kebetulan aku menang, aku akan kompensasi untuk kehilangan apapun." Mendengar hal itu, Yang Ke sedikit terkejut lalu menatap serius. "Apa kau serius?" tanyanya. Dengan penuh keyakinan, Liyun menjawab lantang, "Aku ini orang yang menepati janji." Hal itu membuat Yang Ke terdiam sejenak, tampak berpikir dengan ekspresi ragu. Di sana Liyun terlihat kesal karena Yang Ke masih tampak ragu. Dengan wajah penuh percaya diri ia bertanya, "Senior, apa kau masih ragu?" Namun Yang Ke menjawab tenang, menjelaskan bahwa meskipun ia bersedia untuk sparring, dirinya sudah menerima tantangan kemarin. Jadi bila Liyun ingin tanding dengannya, ia harus menunggu beberapa hari. Mendengar itu Liyun langsung berteriak marah, "Sialan kau!" Lalu cepat-cepat menambahkan bahwa ia bisa tetap menantang Yang Ke karena dirinya belum menerima tantangan dari siapapun. Ia menegaskan bahwa mereka berdua adalah murid pavilion yang memiliki hak untuk menantang orang setiap hari. Menyadari kebenaran ucapan itu, Yang Ke tertawa kecil sambil menggaruk kepala. "Oh, jadi seperti itu. Junior tak bertingkah aneh sama sekali. Aku memang tak menantang siapapun beberapa tahun belakangan ini, sampai lupa tentang peraturan itu." Liyun kemudian bertanya, "Senior, kita bisa tanding sekarang?" Namun Yang Ke hanya tersenyum santai sambil menggaruk kepala dan menatapnya dengan penuh arti. Ia lalu berkata, "Junior, kalau aku kalah, apa kau benar-benar akan mengembalikan poin kontribusiku?" Dengan ekspresi yakin dan suara lantang, Liyun menjawab, "Iya, aku pasti akan mengembalikannya. Aku bahkan akan mengembalikan 10 kali lipat." Mendengar itu bibir Yang Ke membentuk senyuman tipis. Lalu dengan tenang ia berkata, "Kalau begitu Junior, aku punya satu syarat." Yang Ke kemudian dengan suara setengah berbisik berkata, "Junior, kalau menurutmu ini terlalu merepotkan, biarkan saja. Bukan berarti senior tak mempercayaimu, tapi..." Namun Liyun langsung memotong dengan penuh semangat, wajahnya bersinar yakin, "Ini tak merepotkan sama sekali. Senior, tunggulah di sini, aku akan mengambil itemnya. Akan kuambil sangat cepat, tunggu aku." Tanpa menunda lagi, ia segera berlari kencang meninggalkan tempat itu sambil berteriak, "Aku akan segera kembali." Di sana Yang Ke berdiri termenung sambil bergumam dalam hati, kalau dipikir masih ada orang di dunia ini yang bersedia sendiri ingin dihajar. Saat aku menolak, dia malah menawarkan banyak sekali sebagai gantinya. Aneh sekali. Ia tersenyum tipis lalu melanjutkan, "Tapi ini berjalan dengan sangat bagus. Dengan begini aku bisa menyelesaikan kebutuhanku yang mendesak. Sayangnya aku tak akan bisa melakukannya dengan cara ini lagi ke depannya." Sementara itu dari balik pohon, seseorang diam-diam memperhatikan dengan wajah serius. Pikirannya bergejolak. Rencana yang kami bicarakan kemarin tak melibatkan dia akan lari. Apa yang Liyun Tian lakukan? Kembali pada Yang Ke yang terlihat sibuk menyapu di halaman. Sementara dari kejauhan, dua murid lain mengawasinya dari balik rimbunan bambu. Salah satunya dengan wajah serius mendengarkan laporan temannya yang berambut cepak itu. "Tuan Muda Su," ucap murid itu, "kudengar dari Liyun Tian kalau dia perlu pergi ke aula kontribusi dan mengambil 10 herbal. Yang Ke bersedia latih tanding kalau dia dapat ganti saat dia kalah." Mendengar hal tersebut, Sumu hanya menyilangkan tangan dengan ekspresi penuh perhitungan, yang mana jelas tengah merencanakan sesuatu terhadap situasi tersebut. Di balik rumpun bambu tersebut, kedua murid itu masih berdiskusi tentang Yang Ke. Sumu mengernyitkan dahi lalu berkata pelan, "Bukannya itu terlalu serakah? Yang Ke cuma murid percobaan biasa. Kalau kalah dia hanya akan kehilangan 1 poin kontribusi. Kenapa dia tiba-tiba meminta 10 herbal?" Murid berambut cepak menjawab gugup, "Itu karena Liyun Tian membual kalau dia akan mengembalikannya 10 kali lipat. Jadi..." Mendengar hal tersebut, Sumu mendengus dingin. Salah dia sendiri. Selama kita bisa memberi pelajaran pada Yang Ke, 10 herbal itu bukan apa-apa. Sementara itu Yang Ke masih terlihat sibuk menyapu tanpa menyadari ada rencana yang tengah dipersiapkan untuknya.
Tak lama kemudian akhirnya Liun Tian datang tergopoh-gopoh dengan wajah kesal. Dan kemudian dia berkata tetua Meng itu lintah darat, gerutunya sambil menggenggam erat sebuah kantong kecil. Untuk 10 herbal tingkat rendah saja harganya sebesar 20 poin kontribusi. Ini benar-benar membuatku marah. Mendengar teriakannya, Yang Kai menoleh pelan. Murid itu segera mendekat sambil mengangkat kantong tersebut dan berkata dengan hormat, "Senior, ini herbal untuk senior." Tatapan Yang Kai tetap tenang, seolah sudah tahu bahwa apa yang dia butuhkan akhirnya tiba. Kemudian Liun Tian menyerahkan kantong berisi herbal tersebut kepada Yang Kai dengan penuh hormat. Namun Yang Kai hanya mengangkat tangan dan berkata dengan tenang, "Tak perlu." Meski begitu, ia tetap mengambilnya dan meletakkannya di atas batu di sampingnya. Dengan penuh harap, Liun Tian bertanya, "Senior, apa akhirnya kita bisa tanding sekarang?" Mendengar itu Yang Kai tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang lalu menjawab, "Benar, junior sebenarnya tak perlu repot-repot. Saat junior berjanji, senior sudah percaya padamu." Ucapan itu membuat suasana seolah menjadi semakin tegang. Tanda bahwa pertarungan yang dinanti akhirnya akan segera dimulai. Liun Tian membungkuk sambil berseru, "Bagus, aku meminta petunjuk pada senior, aku tak akan berani." Setelah itu ia segera melompat maju, tubuhnya meluncur cepat dengan jurus penuh tenaga. Angin berdesir saat ia menyerang dengan tekad bulat. Tangan kanannya diarahkan lurus ke depan. Namun begitu serangannya hampir mengenai sasaran, Yang Kai dengan tenang mengangkat tangannya untuk menahan. Tepat pada saat keduanya bertemu, suara benturan keras terdengar, memperlihatkan kontras antara serangan penuh kekuatan Liun Tian dan ketenangan yang luar biasa dari Yang Kai. Pertarungan semakin memanas. Yang Kai dengan tenang menghadapi serangan lawannya. Tubuhnya sedikit bergeser sambil menatap fokus. Sementara itu pukulan keras dari Liun Tian yang menantangnya justru menghantam balik dirinya. Wajah Liun berubah tegang. Keringat menetes saat ia merasakan rasa sakit luar biasa. "Tanganku mati rasa. Pukulan yang barusan rasanya seperti memukul batu," pikirnya dengan terkejut. Namun meski tangannya nyeri, semangatnya belum padam. Ia kembali berlari kencang, berusaha mengumpulkan seluruh tenaga untuk menyerang Yang Kai sekali lagi. Meski jelas terlihat jurang kekuatan di antara mereka. Serangan lawan akhirnya mengenai tubuh Yang Kai. Namun bukannya terhuyung, Yang Kai justru tetap berdiri kokoh. Lawannya terkejut ketika menyadari serangannya seolah tak memberi dampak apapun. Dengan gerakan cepat, Yang Kai menangkap lengan lawannya, menggenggam erat seakan tak memberi kesempatan untuk kabur. Tatapan matanya berubah tajam, senyum menyeringai muncul di wajahnya, penuh rasa percaya diri sekaligus sedikit menakutkan. Seolah ia baru saja menemukan kesempatan emas untuk membalas. Kini jelas terlihat, Yang Kai bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dan pertempuran ini mungkin akan menjadi pengalaman pahit bagi penantangnya. Melihat itu, Liun Tian membelalak penuh kepanikan ketika menyadari dirinya dalam bahaya. Dengan teriakan panik ia berusaha bersiap, namun sudah terlambat. Yang Kai memanfaatkan celah itu, mengangkat tubuhnya dan melancarkan tendangan keras yang mengenai perut lawannya. Tendangan maut itu membuat tubuh lawan terangkat tinggi ke udara sambil menjerit kesakitan. Tak mampu menahan kekuatan serangan tersebut. Pertarungan antara Yang Kai dan Liun Tian mencapai klimaks dramatis saat Liun Tian yang sejak awal terlalu percaya diri akhirnya tumbang di hadapan kekuatan luar biasa Yang Kai. Meskipun telah melancarkan serangan bertubi-tubi, semua usahanya sia-sia karena tubuh Yang Kai yang telah ditempa melalui latihan ekstrim dan efek Divine Body-nya tidak bergeming sedikit pun. Dengan satu pukulan telak, Yang Kai mengakhiri perlawanan juniornya itu, membuat Liun menjerit kesakitan dan akhirnya berteriak memohon agar tidak dipukuli lagi, sambil mengakui kekalahannya secara terbuka. Suasana berubah menjadi lebih tenang dan penuh rasa hormat setelah pertarungan usai. Liun terjatuh dan mengakui kekalahannya. Di sana Yang Kai berkata, "Kau membiarkanku menang." Kemudian dengan senyum tenang, Yang Kai merendah dan menawarkan tangan, berkata, "Ayo biar ku bantu berdiri." Sementara itu dua sosok lain diam-diam mengamati momen itu dari balik rerimbunan bambu. Mereka tak lain adalah Sumu dan pengikutnya. Di sana mereka mengamati untuk mengetahui kondisi pertarungan Yang Kai dan Liun Tian. Setelah mengamati itu, Sumu bertanya,
Liyun Tian itu lapis berapa? Pengikutnya menjawab bahwa Liyun Tian berada di tahap body tempering lapis 7. Tak hanya itu, belum lama Liyun Tian juga berlatih seni bela diri tingkat lanjut. Reaksi mendadak muncul dari Sumu yang tampak sangat terkejut dan berkata dengan nada tak percaya bahwa seorang murid di lapis 4 mampu mengalahkan tahap body tempering lapis 7. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun dalam sejarah pavilion. Ketegangan meningkat saat sebuah tangan tiba-tiba menyentuh pundaknya dari belakang, menandakan adanya kehadiran seseorang. Sosok itu ternyata adalah Yang Kai yang muncul dengan senyuman lebar dan nada santai, menyindir bahwa pertemuan semujur ini seharusnya tidak dilewatkan tanpa pemberitahuan. Sumu terkejut dan bertanya, "Kau sudah tahu?" Yang Kai pun menjelaskan bahwa ia telah melihat Junior Lee bersembunyi di antara kerumunan kemarin. Meski ia mengaku tidak memiliki banyak kelebihan, ia menyebut ingatannya sangat tajam. Dengan nada frustasi, Sumu menyadari bahwa mereka telah dibodohi oleh Yang Kai. Sambil melambaikan tangan dan memegang tongkat, Yang Kai meninggalkan mereka dengan ucapan riang, "Hati-hati semuanya, aku akan mencarimu lagi besok." Meninggalkan suasana penuh bingung. Beberapa hari setelah kejadian sebelumnya, suasana tampak tenang di sekitar rumah Yang Kai, ditandai dengan kehidupan biasa seperti ayam yang bertelur di halaman. Namun di halaman di antara hutan bambu yang sunyi, Yang Kai terlihat duduk bersila dalam posisi meditasi, dikelilingi oleh aura energi biru yang secara perlahan berubah menjadi energi ungu yang berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Dengan mata tertutup dan ekspresi serius, ia tampak sedang memperdalam kultivasinya. Energi spiritual mengalir dengan kuat namun stabil, menunjukkan bahwa ia tengah mengalami proses penting dalam peningkatan kekuatan. Keringat tipis membasahi wajahnya, menandakan betapa intensnya latihan yang sedang ia jalani. Setelah melalui latihan yang intens, Yang Kai akhirnya berhasil menembus tahap body tempering lapis 7. Dengan aura ungu yang membara di sekeliling tubuhnya, ia membuka mata lebar-lebar, tanda keberhasilan dan semangat baru. Ia tersenyum puas sambil berkata bahwa kini ia bisa mulai mengumpulkan energi dan melatih seni bela diri tingkat lanjut. Dengan langkah penuh keyakinan, ia berjalan menuju ke dalam rumah sambil mengingat bahwa halaman keempat dari buku hitam misterius itu seharusnya berisi teknik-teknik seni bela diri. Tekadnya semakin kuat untuk menggali potensi dari buku itu dan melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya. Kemudian Yang Kai membuka halaman keempat dari buku hitam itu dengan penuh antusias, dan senyum puas langsung terukir di wajahnya saat ia menemukan judul Pure Yang Secret Art, seni rahasia yang murni. Ia yakin bahwa dugaannya benar selama ini. Saat membaca lebih jauh, ia menyadari bahwa seni bela diri ini memiliki metode pelatihan yang unik karena tidak melibatkan gerakan spesifik seperti teknik pada umumnya. Namun untuk melatih seni ini diperlukan lingkungan yang kaya akan Yang Qi agar efektivitasnya maksimal. Dengan tatapan serius dan semangat membara, Yang Kai mulai menyusun strategi untuk menguasai seni luar biasa tersebut. Tak lama kemudian Yang Kai mulai memahami keistimewaan Pure Yang Secret Art. Ia menjelaskan bahwa saat seseorang berlatih seni rahasia yang murni ini, Yang Qi di dalam tubuhnya akan mengembun menjadi cairan, lalu memasuki dantian, pusat energi tubuh. Hal ini tidak bisa dicapai dengan seni bela diri biasa. Yang membuat seni ini istimewa adalah saat Yang Qi berubah menjadi inti murni dan memasuki dantian, lebih banyak meridian dalam tubuh akan terbuka dan diperkuat, memungkinkan kultivator untuk terus melatih diri melebihi batas normal. Tak hanya itu, inti Yang Qi yang terkumpul ini juga bisa digunakan sebagai kekuatan besar dalam pertarungan, membuat seni ini menjadi teknik langka dan sangat kuat. Beberapa hari kemudian, Yang Kai terus berkultivasi di bawah terik matahari dengan harapan bisa meningkatkan energinya. Meskipun hasilnya hanya sedikit, ia merasa agak putus asa karena setelah berlatih sepanjang hari, kemajuan yang dicapai sangat minim. Namun ia sadar bahwa cahaya matahari adalah satu-satunya sumber Yang Qi yang bisa diandalkan saat ini. Sehingga meskipun sedikit, ia tak punya pilihan lain selain terus berusaha dan memanfaatkan energi tersebut untuk melanjutkan kultivasinya.
Setelah berhari-hari berlatih menyerap energi matahari, Yang Kai akhirnya merasakan perubahan halus dalam tubuhnya. Segel origin yang baru terbentuk mulai memberikan reaksi. Dengan duduk bersila dan penuh konsentrasi, ia mengepalkan tangan, menyadari bahwa segel itu sangat sensitif terhadap Yang Qi dan akan bereaksi jika jumlah energi di dalamnya mencukupi. Ketika aliran energi kuat bergetar dalam tubuhnya, keterkejutan bercampur kegembiraan segera muncul dalam benaknya. Ia lalu berdiri dan menoleh ke arah tarikan misterius yang datang dari dalam hutan bambu, meyakini bahwa itulah petunjuk yang harus ia ikuti. Dengan tekad yang membara, Yang Kai melangkah mantap, merasa bahwa arah tersebut mungkin akan membawanya pada sebuah peluang besar dalam perjalanan kultivasinya. Yang Kai akhirnya tiba di sebuah tebing curam yang menjulang, dan pandangannya segera tertuju pada jurang besar yang terbentang di hadapannya. Ia menyadari bahwa tempat itu bukan sembarangan jurang, melainkan jurang naga miskin, sebuah lokasi yang ternyata dipenuhi aliran Yang Qi melimpah di dalamnya. Pikiran demi pikiran melintas di benaknya. Jurang tersebut dikenal sebagai tempat pengasingan dari para pengkhianat yang dibuang dari pavilion. Namun ia bertanya-tanya dalam hati, jika seseorang benar-benar melakukan kesalahan yang tak bisa diampuni, bukankah seharusnya mereka langsung dihukum mati? Pertanyaan itu semakin mengusiknya ketika ia memikirkan alasan mengapa para pelanggar itu diasingkan ke tempat ini. Sebab meninggalkan seorang kultivator di jurang naga miskin sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati secara perlahan. Aura misterius bercampur dengan hawa kematian dari jurang itu membuat Yang Kai menatapnya dengan perasaan campuran antara penasaran dan waspada. Tatapan Yang Kai terbelalak ketika ia merasakan aliran energi luar biasa yang membumbung dari jurang itu. Yang Qi yang keluar begitu padat dan kuat, jauh melampaui cahaya matahari yang selama ini ia gunakan untuk berlatih sehari-hari. Perbedaannya sangat mencolok, membuatnya seakan menemukan sumber kekuatan yang tak ternilai. Tanpa ragu ia segera duduk bersila di tepi jurang, membiarkan energi berwarna keemasan itu menyelimuti tubuhnya. Dengan senyum puas ia mulai menyerap Yang Qi yang mengalir deras ke dalam dirinya. Merasakan setiap helai energi yang masuk memperkuat dantian dan meridiannya. Dalam hening dan kekuatan yang meluap-luap itu, Yang Kai sadar bahwa tempat ini adalah kesempatan emas bagi kultivasinya untuk melesat jauh melampaui batas yang pernah ia capai sebelumnya. Yang Kai terus duduk bersila di tepi jurang naga miskin. Tubuhnya dilingkupi cahaya keemasan yang berputar mengikuti aliran nafasnya. Ia menyadari bahwa dugaannya benar. Efisiensi kultivasi di tempat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ia lakukan beberapa hari sebelumnya. Energi yang ia serap terasa begitu hangat, lembut namun kuat. Sangat mirip dengan cahaya matahari yang menenangkan sekaligus mempesona. Sambil menatap api energi yang bersemayam di telapak tangannya, ia merenungkan betapa luar biasanya tempat ini bagi pertumbuhannya. Namun di tengah kekusukan itu, sosok seorang pria tua tiba-tiba muncul. Berdiri anggun dengan jubah berkibar bertiup angin senja. Tatapan Yang Kai teralih, menyadari bahwa kedatangan sosok misterius tersebut pasti bukan tanpa alasan. Kehadiran sosok tua itu membuat Yang Kai terperanjat. Wajahnya memucat seketika karena ia sadar orang yang berdiri di hadapannya bukanlah sosok sembarangan. Dengan cepat ia menundukkan kepala dan memberi hormat, menyebut dirinya sebagai murid yang menyapa seorang tetua. Dalam hati ia bisa merasakan aura agung yang memancar dari pria tersebut, sebuah sifat agung yang hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh penting dalam sekte. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah salah satu figur berpengaruh yang kedatangannya pasti membawa makna besar. Tatapan tajam tetua itu mengarah padanya, kemudian ia hanya memberikan jawaban singkat dengan nada datar, seolah cukup dengan sebuah gumaman untuk menegaskan wibawanya. Dengan penuh hormat, Yang Kai bertanya bagaimana seharusnya ia memanggil sosok tua yang berdiri di hadapannya. Tatapan tenang pria itu menurunkan jawaban sederhana, menyuruhnya untuk memanggilnya sebagai tetua ketujuh. Mendengar hal tersebut, Yang Kai sempat terkejut karena setahunya pavilion tidak memiliki tetua sebanyak itu. Namun tanpa berani membantah, ia akhirnya menunduk dalam-dalam sambil menyebut salam hormatnya kepada tetua ketujuh.
Meski pikirannya masih dipenuhi tanda tanya tentang identitas sebenarnya dari orang yang berwibawa tersebut. Kemudian tetua ketujuh menatap tajam ke arah Yang Kai dan bertanya apakah ia melatih seni bela diri. Dengan tegas Yang Kai menjawab iya, lalu menegaskan bahwa yang ia latih adalah seni bela diri yang selaras dengan alam. Dalam hati ia menyadari bahwa tetua itu mampu mengetahui kalau dirinya sedang menyerap energi ki dari tempat ini. Bukti nyata bahwa orang di hadapannya bukanlah sosok lemah. Setelah memberi jawaban, Yang Kai menunduk penuh hormat dan mengungkapkan kegelisahannya. Ia sudah cukup lama berkultivasi di tempat ini, namun masih ada satu hal penting yang belum benar-benar ia pahami. Sesuatu yang ia harapkan bisa dijelaskan oleh tetua ketujuh. Sambil berjalan di sisi tetua ketujuh, Yang Kai memberanikan diri untuk bertanya tentang hal yang selama ini mengganjal di pikirannya, yaitu alasan mengapa ada aliran energi ki yang luar biasa kuat berasal dari jurang naga miskin. Sang tetua dengan tenang menjawab bahwa penyebabnya adalah keberadaan sebuah harta karun di dasar jurang yang ditandai dengan lambang yang. Mendengar hal itu, Yang Kai terdiam. Dalam hatinya ia mengakui bahwa memang sudah bisa menebak adanya sesuatu di bawah sana. Namun yang membuatnya gelisah adalah ketidakmengertiannya tentang apa yang sebenarnya yang tersembunyi di balik kekuatan misterius tersebut. Kemudian tetua ketujuh bertanya kepada Yang Kai apakah ia tahu bagaimana jurang naga miskin terbentuk. Dengan penuh kewibawaan sang tetua menjelaskan bahwa jurang tersebut sebenarnya dibelah oleh satu serangan pedang seseorang di masa lalu. Yang Kai terkejut mendengar penjelasan itu. Dalam hatinya ia bergumam, jurang naga miskin yang begitu luas, lebih dari 1000 meter lebarnya. Bahkan ia sendiri tak bisa melihat ujung ataupun dasarnya. Ternyata hanya terbentuk dari satu tebasan pedang. Kesadarannya akan kekuatan luar biasa yang mampu melakukan hal itu membuat Yang Kai semakin kagum dan terperanjat. Beberapa ratus tahun yang lalu, pavilion belum ada di tempat itu. Leluhur sekte melewati wilayah tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan iblis misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Pertarungan besar pun pecah di sana, mengguncang langit dan bumi. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, sang iblis menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan lawan yang begitu kuat. Dalam keputusasaan, ia mengayunkan pedangnya sekali lagi dan dari tebasan itulah jurang naga miskin tercipta, membelah tanah dengan kedahsyatan yang tak terbayangkan. Namun iblis itu tidak menyerah begitu saja. Ia melarikan diri ke bagian terdalam celah yang baru terbentuk, sementara leluhur sekte tetap mengejarnya tanpa ragu. Pertarungan yang mengerikan itu pun meninggalkan jejak abadi berupa jurang raksasa yang kemudian dikenal hingga kini. Dengan usaha besar dan perjuangan yang sengit, akhirnya iblis itu tewas di tangan leluhur pavilion. Namun meski tubuh dan jiwanya hancur, kekuatan iblis tersebut masih begitu mendalam hingga leluhur tidak bisa tenang meninggalkannya. Demi memastikan tidak ada bahaya yang tersisa, leluhur kemudian membangun pavilion tepat di atas jurang itu sebagai bentuk penjagaan. Selama puluhan dekade, leluhur menjaga celah jurang itu hingga benar-benar yakin tidak ada lagi ancaman yang tertinggal. Barulah ia bisa pergi dengan tenang, meninggalkan warisan berupa sejarah terbentuknya pavilion. Tetua ketujuh lalu menatap lurus ke arah jurang naga miskin dengan sorot mata dalam, sambil menjelaskan bahwa sejak saat itu jurang tersebut menjadi tempat pengasingan bagi para murid yang melakukan kejahatan atau pengkhianatan. Di sanalah kegelapan terkumpul menjadi wadah dari keburukan sekaligus sumber kekuatan misterius yang sulit dijelaskan. Yang Kai yang mendengarnya terdiam, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa kehadirannya di tempat ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada alasan besar mengapa ia bisa menemukan jurang naga miskin. Dalam benaknya, ia merasa tempat ini mungkin menyimpan rahasia yang akan mengubah jalannya perjalanan kultivasinya. Lalu Yang Kai menatap tetua ketujuh dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian memberanikan diri bertanya apakah kedatangannya ke jurang naga miskin adalah untuk melihat harta karun yang tersembunyi di sana. Namun sang tetua hanya menjawab tenang bahwa ia tidak datang demi harta, melainkan untuk menemui seseorang. Jawaban itu membuat hati Yang Kai bergetar karena merasa ada makna tersembunyi yang sulit ia pahami. Hingga akhirnya tetua ketujuh berbalik, menatap jurang dalam seakan menyimpan rahasia besar.
lalu berkata bahwa dirinya sudah tua dan sudah berkata terlalu banyak, sehingga percakapan mereka cukup sampai di situ. Meninggalkan Yang Kai yang berdiri terpaku dengan masih dalam tekad kuat untuk suatu hari nanti memahami arti sesungguhnya dari kata-kata sang tetua. Yang Kai sempat terdiam, raut wajahnya menunjukkan kebingungan setelah apa yang ia alami sebelumnya. Namun tatapannya segera tertuju pada jurang yang dipenuhi aura misterius. Ia menyadari bahwa di bawah sana tersembunyi sesuatu yang berharga, sehingga ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan melakukan kultivasi di tempat itu. Dengan duduk bersila di tepi jurang, tubuhnya perlahan diliputi energi yang pekat, seakan menyatu dengan alam. Waktu pun terus bergulir, hari berganti malam dan malam kembali berganti fajar. Sementara Yang Kai tetap bertahan dalam kesunyian, tekun memperdalam kekuatannya di bawah cahaya matahari yang terbit dan tenggelam. Tubuh Yang Kai perlahan dilingkupi cahaya keemasan yang berputar seperti pusaran energi, memancarkan aura kuat yang menandakan keberhasilan kultivasinya. Kedua tangannya terangkat, menahan bola energi yang semakin padat dan bercahaya di depan dada. Dari dalam pusaran itu, sebuah inti berkilau tampak terbentuk, memancarkan cahaya yang menembus pandangan. Saat bola energi tersebut semakin jelas, mata Yang Kai terbuka lebar, menampilkan keterkejutan sekaligus kekaguman. Ia tidak menyangka hasil kultivasinya akan memunculkan sesuatu yang begitu menakjubkan. Dengan wajah berseri penuh kebahagiaan, Yang Kai akhirnya merasakan hasil dari perjuangannya. Tetesan pertama inti yang ia nantikan sekian lama berhasil terbentuk, menjadi bukti nyata dari latihan keras yang telah ia jalani. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah segala rasa sakit yang sempat ia tanggung beberapa hari terakhir terbayar lunas. Ia bangkit berdiri, meregangkan tubuh sambil menarik nafas panjang, menatap langit senja dengan senyuman puas. Baginya, semua penderitaan itu memang sepadan dengan hasil yang ia peroleh. Dengan langkah penuh semangat, ia pun bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan yang menantinya. Setelah menyelesaikan latihannya, Yang Kai segera kembali ke gubuk kecil yang menjadi tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Pintu gubuk yang seingatnya telah ia tutup rapat sebelum pergi kini tampak terbuka. Dengan hati-hati ia melangkah masuk, rasa curiga menyelusup di benaknya. Pandangannya langsung tertuju pada sosok tak dikenal yang terbaring lemah di atas tumpukan jerami. Seorang gadis dengan pakaian ungu yang terlihat pucat tak berdaya. Pemandangan itu membuat Yang Kai tertegun, bertanya-tanya siapa dia dan bagaimana bisa berada di sana. Di dalam gubuk sederhana itu terbaring seorang gadis misterius dengan pakaian ungu yang anggun namun penuh tanda kelelahan. Wajahnya sebagian tertutup kain hitam, menyisakan hanya bagian atas yang menampakkan ketenangan dalam tidurnya. Rambut panjangnya terurai di atas jerami, dihiasi aksesoris berbentuk bunga yang kontras dengan suasana suram ruangan. Tangannya terlipat rapi di atas dada seolah ia tengah terlelap dalam istirahat panjang. Sementara cahaya samar yang masuk melalui celah dinding kayu menerangi sosoknya, menambah kesan bahwa gadis ini bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang membawa misteri besar di balik keberadaannya. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Yang Kai mendekat dan memperhatikan sosok yang terbaring di hadapannya. Saat melihat lebih jelas, ia menyadari bahwa gadis itu bukanlah orang asing. Ia adalah senior yang pernah ditemuinya di aula kontribusi. Wajah Yang Kai menegang sesaat, namun kemudian berubah menjadi senyum tipis ketika pandangannya tertuju pada cahaya yang menyorot dari lubang kecil di atap. Lubang itu yang sebelumnya belum sempat ia perbaiki, kini justru membuatnya bisa melihat pemandangan tak terduga. Seorang wanita cantik yang tengah beristirahat dengan tenang. Awalnya gadis berbusana ungu itu masih terbaring lemah di atas jerami. Matanya setengah terbuka menatap sosok asing yang berdiri di depannya. Namun begitu menyadari keberadaan Yang Kai, tubuhnya refleks menegang. Dengan cepat ia bangkit, duduk tegak sambil menatap penuh kewaspadaan. Kedua matanya yang indah, meski tertutup kain hitam pada wajahnya, memancarkan rasa waspada bercampur keheranan. Sementara itu Yang Kai hanya berdiri tegang, menatap balik tanpa sepatah kata, seolah mencoba memahami siapa sebenarnya wanita misterius yang tiba-tiba muncul di dalam gubuknya. Dalam hening itu tercipta suasana tegang yang seakan menunggu siapa di antara mereka yang akan berbicara lebih dulu. Yang Kai tampak kebingungan.
berdehem pelan sebelum akhirnya bertanya dengan ragu bagaimana seharusnya ia memanggil wanita di depannya. Pertanyaan itu seketika membuatnya merasa janggal, seolah dirinya telah bersikap lancang di situasi yang tidak tepat. Bahkan ia sempat berpikir jika dirinya terdengar seperti orang bejat. Hening sejenak hingga akhirnya gadis berbusana ungu itu menjawab singkat bahwa nama belakangnya adalah Sia. Mendengar hal itu, Yang Kei sedikit mengangguk dan mencoba menenangkan dirinya. Lalu bertanya lebih lanjut mengapa senior Sia datang mencarinya. Penasaran dengan maksud dari kedatangan wanita misterius tersebut. Di sana Sia menyampaikan bahwa seorang pemburu dari Gunung Blackwind telah datang mencarinya sore tadi. Namun karena Yang Kei tidak kunjung kembali hingga malam, pemburu itu akhirnya menitipkan sebuah kantong sebagai tanda terima kasih karena nyawanya pernah ia selamatkan. Saat menerima kantong tersebut, Yang Kei langsung teringat pada Yang San, ayah dan anak yang pernah ia tolong ketika sedang mengumpulkan herbal. Dalam hati ia mengakui kebenaran cerita itu, lalu bergumam pelan menyadari bahwa kebaikan sekecil apapun ternyata bisa kembali dengan cara yang tak terduga. Sia hanya menatapnya dari balik penutup wajah. Sorot matanya menyiratkan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Sia menjelaskan bahwa kantong itu memang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Yang Kei. Hanya saja ia tak menyangka harus menunggu selama itu hingga akhirnya bisa menyerahkannya. Yang Kei menanggapinya dengan senyum ringan, mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia pasti akan pulang lebih cepat lain kali agar tidak membuat seniornya merasa menunggu terlalu lama. Perkataan itu membuat wajah Sia memerah. Rasa malu jelas tergambar meski ia berusaha menutupi dengan nada datar. Ia menegaskan bahwa cepat atau lambat, Yang Kei pulang bukanlah urusannya. Lalu buru-buru berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Yang Kei yang hanya bisa tersenyum melihat sikapnya yang tersipu namun tetap berusaha menjaga gengsi. Setelah Sia pergi, Yang Kei menatap kantong pemberian yang baru saja diterimanya. Ia memperhatikan jahitannya yang rapi dan halus. Ia bergumam dalam hati bahwa pekerjaan tangan itu pasti buatan istri Yang San. Sambil tersenyum kecil, ia merasa kagum pada ketulusan keluarga itu. Tatapannya kemudian melunak, mengingat betapa baik hati Yang San dan keluarganya hingga rela memberikan sesuatu meski hidup mereka sederhana. Dalam hati ia juga menyadari betapa pemalunya senior Sia, yang tadi menyampaikan pesan dengan wajah memerah sebelum buru-buru pergi. Malam itu, Yang Kei akhirnya berbaring di atas jerami dengan hati senang, membiarkan rasa hangat dari kebaikan orang-orang di sekitarnya menyelimuti pikirannya.